1276. Seni Tata Rias. Dewa Mabuk tercengang saat mendengarnya. Damar pun terdiam dan sebenarnya tampak biasa saja. Wanita di Eternal Planet kebanyakan dari mereka bisa berlatih seni bela diri. Mereka yang berlatih seni bela diri mengandalkan beberapa metode sejenisnya untuk memastikan bahwa kondisi kulit mereka sangat baik. Ada banyak sekali orang yang sudah berumur tetapi mereka masih terlihat muda dan cantik. Sedangkan orang-orang low class hidup setiap harinya hidup di bawah penindasan, dan mereka tidak terpikirkan untuk mempertimbangkan perawatan dan sejenisnya. Seluruh planet harus siap berperang setiap saat, sehingga kebanyakan wanita di Eternal Planet tidak akan berdandan. Seni Tata Rias bisa berkembang pesat di muka bumi karena bumi adalah sebuah zaman yang damai. Setiap gadis dan wanita memiliki hak dan waktu untuk mengejar kecantikan. Sedangkan pada saat ini, mereka harus pergi jauh di belakang musuh, dan teknik Tata Rias ini tentunya akan memberikan efek yang sangat bagus. Yang kedua adalah masalah identitas, yang sebenarnya bukan merupakan hal yang sulit. Sekarang seluruh bagian utara Eternal Planet terjebak ke dalam perang besar. Banyak sekali orang miskin dan tunawisma yang ingin bisa mendapatkan bukti identitas atau validasi eksistensi mereka. Meskipun terdengar sederhana, dengan karakter Hades Palace yang seperti itu, mereka tidak punya pilihan apapun. Dewa Mabuk menatap ketiganya dengan tatapan yang aneh. Setelah beberapa saat dia berkata, sebenarnya tidak ada masalah dengan teknik berkamuflase seperti itu. Selanjutnya, itu tergantung pada bagaimana kalian melakukannya. Setelah itu aku akan membawa bintang fajar dan yang lainnya sampai ke garis depan. Damar pun mengangguk dan berkata, baiklah. Berikan juga kami satu salinan tentang informasi kondisi perang saat ini. Kami melangkahi Night Watcher untuk langsung pergi ke belakang musuh. Bagas pun mengangguk dan segera menyerahkan salinan informasi itu kepada Damar. Setelah menerima berkas itu, Damar lalu menatap Bagas dan Hugo, kemudian berkata dengan nada yang serius, kalian yang berada di kota Phoenix, harus lebih berhati-hati, kalian harus mengawasi orang asing yang datang ke kota Phoenix untuk membuat onar. Bagi mereka ini kota Phoenix bukan apa-apa, kata Hugo. Orang-orang di dunia ini memandang rendah orang biasa. Setelah kalian tidak berada di kota Phoenix harusnya cukup aman. Baiklah, kalau begitu kami kembali untuk menunaikan urusan kami dulu, lalu berangkat. Kata Damar. Dewa Mabuk pun bangkit sambil berkata, kalau begitu, ayo kita pergi ke garis depan. Kekuatan utama Night Watcher sekarang ini seharusnya ada di kota Harapan, kan? Ya, kata Hugo. Baiklah, kami pergi. Kalau begitu aku akan pergi bersama para tetua, kata Guntur sambil berdeham. Dewa Mabuk menatap Guntur sambil berkata, kamu harus ikut pergi dengan kami. Karakteristikmu adalah karakteristik yang paling utama dari perang ini. Bahkan, tidak heran untuk mengatakan bahwa kami berempat akan menjadi pengawalmu kali ini. Guntur pun tersenyum paksa. Guntur, Dewa Mabuk dan yang lainnya pun pergi terlebih dulu. Kemudian, Damar memakai maskernya. Pada saat yang sama, tubuh dan ototnya mulai sedikit menggeliat. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya berubah menjadi seperti seorang pria parubaya. Tingginya juga menjadi sedikit lebih tinggi dan badannya menjadi lebih kurus. Kemudian, Lilia dan yang lainnya pun sama, mereka meninggalkan markas Night Watcher di kota Phoenix sambil mengenakan masker. Mereka tidak kembali ke halaman. Setelah sejenak memilah peralatan mereka pun langsung pergi menuju stasiun pesawat. Kali ini mereka bahkan tidak menerbangkan pesawat secara langsung, tetapi memilih pesawat umum. Mereka membeli 3 tiket pesawat untuk terbang ke sebuah kota di pusat Kutub Utara. Kini pusat Kutub Utara telah menjadi pusat medan perang. Dilihat dari laporan perang Damar yang diberikan oleh Hugo, selera Hades Palace ternyata cukup besar. Kuil neraka Yama saat ini masing-masing terbagi dan menyerang 7 kota. Karena Hades Palace yang hanya melakukan penyerangan tanpa pertahanan, mereka dengan cepat memasukkan para ahli bela diri ke dalam pasukan, membuat 8 kekuatan utama juga menarik panjang baris pertempuran. Dimanapun Hades Palace menyerang, 8 kekuatan utama harus dengan cepat berkumpul. Jika tidak, sebagian besar ahli bela diri di suatu kota dengan tingkatan Undying Flame atau bahkan di atasnya akan jatuh ke tangan Hades Palace. Sepanjang perang sampai dengan saat ini, meskipun Hades Palace seperti sekarang ini tidak memiliki banyak Immortal Undying Flame, tetapi jumlah orang dengan tingkatan Undying Flame, tingkat dewa, Half Undying Flame bisa dibilang sudah sangat banyak. Dan orang-orang itu adalah kekuatan utama perang yang sebenarnya.
Kota yang dituju oleh Damar yang lainnya bernama Kota Jardin. Kota tersebut merupakan sebuah kota yang berada di pusat kutub utara. Kota ini telah diserang oleh Hades Palace dan banyak sekali ahli bela diri yang telah dibawa pergi. Di dalam peperangan ini, ada juga banyak pengusaha yang menghasilkan banyak uang dengan ini. Hades Palace tidak akan melewatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi di setiap hal yang mereka lakukan. Setiap datang ke suatu kota, selain menculik beberapa orang, banyak sumber daya dan makanan di kota yang akan diambil oleh Hades Palace. Pada saat ini, kota itu mengalami kekosongan dan korban kelaparan ada di mana-mana. Ini adalah sebuah peluang bisnis, sehingga banyak pengusaha yang akan membawa beberapa sumber daya dan makanan. Mereka datang ke kota ini dan malah menjualnya. Terus terang saja itu sama dengan membuat kota itu sulit menghasilkan uang. Selain itu, area perang dipenuhi oleh tentara bayaran. Mereka akan bertanggung jawab atas keselamatan beberapa keluarga di kota yang ditinggalkan oleh Hades Palace setelah perang. Tentu saja, orang-orang dengan tingkatan di atas Undying Flame akan langsung dibunuh jika mereka tidak mematuhi perintah Hades Palace. Sebagian besar tentara bayaran ini didorong dari bagian selatan Eternal Planet. Misalnya, banyak treasure hunter yang sebelumnya telah memulai bisnis seperti itu saat ini. Di dalam kekacauan perang ini, pendapatan mereka juga terbilang cukup besar. Rencana perjalanan Damar ini adalah untuk mendekati bagian pusat kutub utara terlebih dahulu, dan kemudian menunggu kesempatan untuk bergerak. Sekarang dia memiliki karakteristik magis yang memberikan banyak kemungkinan untuk membantu aksinya. Tidak banyak orang yang berada di pesawat mereka. Orang-orang ini kebanyakan adalah orang-orang yang terburu-buru menjadi tentara bayaran atau pengusaha. Terlihat dari tatapan mata mereka yang sebagian besar gelisah, dan beberapa orang terlihat memiliki harapan yang tak berujung. Yang membuat gelisah adalah, bagaimanapun juga tempat itu adalah pusat perang. Tempat setelah perang, nantinya akan didirikan kembali sesuai tatanannya. Tempat yang diserang oleh Hades Palace cukup kacau. Sekalinya tidak hati-hati, maka nyawa pun bisa melayang, bahkan mungkin ditangkap oleh Hades Palace dan bergabung dengan Hades Palace untuk bertahan hidup dan kemudian dilibatkan dalam peperangan. Riasan Thalia, Lilia, dan Wendy tidak begitu cantik sehingga mereka akan mudah menarik perhatian dan mungkin akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Di dalam pesawat Damar berempat duduk berjajar. Kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini adalah Half Undying Flame. Mereka tidak mau menunjukkan kekuatan asli mereka. Kekuatan ini terlihat biasa saja, tetapi juga akan menakuti banyak orang. Saudaraku, ketika Damar sedang berpikir tentang bagaimana melaksanakan rencana di sana, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Damar menoleh dan melihat ke arah suara itu. Ternyata dia adalah seorang pria parubaya, yang agak gemuk dan sedikit botak. "Ada apa ya?" tanya Damar. "Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Namaku adalah Bisma. Aku mempunyai bisnis bahan pangan di kota Phoenix," kata Bisma sambil tersenyum. "Aku tidak tahu apakah kamu akan pergi ke pusat kali ini untuk berbisnis atau menjadi tentara bayaran." Hati Damar sedikit tergerak, dia tidak menyangka Bisma akan bertanya demikian. Damar merenung sejenak dan berkata, "Dalam perjalanan ini kami akan menjadi tentara bayaran dan mencari sedikit uang." "Haha," tawa Bisma. "Untungnya, kami memiliki Night Watcher di kota Phoenix, dan Hades Palace kembali menyerang ke arah utara, yang membuat kota Phoenix dan bagian selatan jadi aman dan sangat stabil." Kemudian dia kembali berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak datang dan menjadi tentara bayaran untukku? Kepergianku saat ini adalah untuk berbisnis dan aku tidak memiliki cukup pengawal di sekitarku. Kulihat kalian semua adalah Half Undying Flame, sekarang ini di bagian utara Half Undying Flame dapat menghasilkan sekitar 1000 mutiara emas dalam sehari. Bagaimana jika aku memberimu 2 kali lipatnya?" Damar pun terdiam, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu akan memberiku 2 kali lipat itu pasti karena kamu ingin pergi ke beberapa tempat berbahaya. Meskipun kami di sini untuk mencari uang, tapi kami masih ingin mempertahankan nyawa kami." Bisma pun terdiam, kemudian dia menjilat bibirnya sambil berkata, "Kota yang telah diserang oleh Hades Palace saat ini, penduduk di dalam kotanya sudah banyak yang melarikan diri. Mereka bersembunyi di beberapa pegunungan dan hutan yang dalam. Sekarang Hades Palace menemui jalan buntu dengan orang-orang dari Driemo. Diperkirakan bahwa orang-orang ini hampir menghabiskan lumayan banyak makanan di pegunungan. Kita pasti bisa menghasilkan banyak uang jika kita pergi."
Maksudmu, kamu ingin masuk jauh ke bagian belakang Hades Palace? Kata Damar sambil menggelengkan kepalanya. Itu terlalu berbahaya, terlalu berbahaya. Kemudian dia tampak berpikir lagi dan berkata, kamu harus membayar lebih. Bisma sedikit tercengang. Kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata, 3.000 mutiara emas sehari. Tidak bisa lebih tinggi lagi. Damar ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, 3.000. Baiklah kalau begitu, bersambung, 1277. Mau tak mau Damar harus mengatakan bahwa Bisma adalah orang yang hanya menginginkan keuntungan tanpa mementingkan nyawa. Meskipun dia mengatakan dia berada di belakang garis depan, itu pasti sangat dekat dengan kota tempat Hades Palace berada. Dan ini sederhananya seperti mendapatkan apa yang dia inginkan. Damar masih memikirkan cara untuk berada lebih dekat dengan Hades Palace. Sekarang dia dapat menggunakan identitas ini untuk pergi melaksanakan misi itu, sehingga dia dapat sepenuhnya menyembunyikan identitas aslinya. Kedua, mereka juga bisa lebih lancar untuk mendekat ke sana. Tentu saja, walaupun harus sampai pergi ke belakang musuh, jangan percaya siapapun kecuali pada anggota tim sendiri. Segala sesuatunya harus benar-benar dipikirkan secara menyeluruh untuk bisa melakukan aksinya dengan lancar. Damar lanjut mengobrol dengan Bisma. Kemudian diketahui bahwa Bisma bisa dibilang seorang pengusaha kaya di kota Phoenix. Dia membawa beberapa pesawat bahan makan dan pergi ke kota Jardin. Di dalam kota itu dia memiliki seorang sepupu yang memiliki gudang di rumah dan bisa dijadikan tempat untuk menimbun. Sekarang, hampir setengah dari orang-orang yang berada di dalam pesawat Damar adalah pengawal yang dia sewa. Sebagian besar dari mereka adalah dengan tingkatan-tingkat dewa dan Half Undying Flame. Para ahli bela diri di atas Undying Flame sangat menarik perhatian sehingga mereka cenderung disukai dan dibawa pergi oleh orang-orang Hades Palace. Dia mempekerjakan sekitar 40 atau 50 orang, yang jumlahnya memang tidak sedikit, tetapi juga dia mengeluarkan biaya yang besar untuk semua itu. Tentu saja, jika saat ini pergi ke tempat-tempat itu untuk menjual bahan pangan sudah seperti sedang mencari untung. Keberadaan antara bahaya dan keuntungan benar-benar berjalan berdampingan. Pesawat terbang selama sekitar 3 atau 4 jam, kemudian berhenti di kota Jardin. Banyak truk besar yang mulai datang mendekat dan menunggu di sini. Segera, beberapa pesawat mendarat, dan banyak bahan pangan dipindahkan dari pesawat dan dimuat ke dalam truk. Kemudian hampir sekitar 10 truk besar yang telah ditutupi terpal mulai bergerak maju. Bisma juga merupakan seorang ahli bela diri dengan tingkatan Half Undying Flame. Kemudian mereka langsung pergi mengikuti mobil. Seiringan dengan para ahli bela diri dalam kota di atas Undying Flame yang sudah dibawa pergi, mereka adalah sekelompok orang di atas tingkat Half Undying Flame yang juga dapat dianggap sebagai kekuatan besar. Mereka menunjukkan energi chi mereka sehingga orang lain tidak berani datang dan menghampiri lebih dekat. Peperangan di bawah kota Jardin terlihat sedikit kacau, terlihat banyak sekali rumah-rumah yang bobrol. Sepertinya tidak ada robot yang bisa memperbaiki seperti sebelumnya. Sekarang di bawah keadaan seperti ini, segala jenis bahan apapun sangatlah langka, termasuk bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki bangunan ini. Di dalam kota ini, banyak orang terlihat berjalan tergesa-gesa dengan mata mereka yang penuh dengan kewaspadaan. Tak lama kemudian, mereka memasuki sebuah halaman di dalam kota. Damar juga membantu menurunkan beberapa kantong bahan pangan sampai akhirnya hanya satu truk yang tersisa. Kemudian Bisma memerintahkan beberapa orang untuk tetap tinggal di sini dan berdiskusi dengan pemilik rumah untuk waktu yang lama. Kemudian dia memanggil Damar dan berkata kepada mereka, selanjutnya, kita akan bergegas ke garis depan dengan Maglevkar. Kita semua harus sedikit lebih waspada. Sekarang terjadi perang di mana-mana, dan kita mungkin saja akan menghadapi perampok. Selanjutnya, kami mengandalkan kalian. Damar dan yang lainnya pun tersenyum. Kemudian satu kelompok terdiri dari sekitar 20 orang, dengan sebagian besar dari mereka adalah ahli bela diri yang berada di tingkat dewa dan Half Undying Flame, lalu kemudian mereka mulai pergi dengan menumpangi dua Maglevkar. Maglevkar yang mengangkut bahan pangan juga bergerak maju perlahan. Dibutuhkan lebih dari setengah hari dari kota Jardin untuk mencapai kota letak garis depan Hades Palace berada. Jika dilihat dari segi waktu, sekarang sudah menjelang petang. Kebetulan Bisma sudah bisa menjual satu putaran terlebih dulu. Tentu saja, dia menjualnya dengan bergiliran tiap mobil terlebih dulu. Karena jika dia menjualnya terlalu banyak pada satu waktu, mungkin saja itu akan menarik perhatian banyak orang.
Damar sedang duduk di dalam mobil yang berisi sekitar lebih dari 10 orang. Semua yang berada di dalam mobil itu tidak begitu akrab satu sama lain, sehingga keadaan di dalam mobil pun cukup sepi. Damar hanya mengingat wajah dari orang-orang ini, karena jika dia nanti sudah memulai penyerangan, dia tidak akan menyakiti orang-orang ini karena kesalahpahaman. Di dalam mobil, satu-satunya yang masih terlihat sangat muda mungkin berusia awal 20 tahunan. Dia terlihat agak kurus, jika dilihat dari auranya sepertinya dia baru saja mencapai tingkat dewa. Dia sedikit bersemangat, namun juga terlihat sedikit takut dan berdiam diri di pojokan. Dia terlihat tidak berani berbicara dengan orang lain. Melihat Damar yang sedang memandanginya, dia pun dengan cepat menunjukkan senyum ramah kepada Damar. Damar menatapnya dengan penuh ketertarikan, tapi dia jadi tidak terlalu lama menatapnya. Maglevkar pun perlahan melaju ke depan, dan seluruh prosesnya berjalan dengan cukup aman. Akan tetapi saat berada di jalan, Damar seperti merasakan adanya ancaman setidaknya sampai 4 atau 5 kali. Seharusnya itu hanyalah para penyelidik, tetapi mereka tampaknya tidak punya pilihan untuk merampok dan membunuh demi bisa bertahan hidup. Di bawah kondisi peperangan seperti ini kehidupan telah menjadi modal yang tinggi. Banyak orang harus melakukan beberapa hal yang berisiko untuk bisa bertahan hidup. Lebih dari setengah hari telah berlalu dengan seperti ini. Setelah melewati waktu yang cukup lama, siluet sebuah kota mulai terlihat jelas di mata Damar. Mereka sudah mendekati tempat tujuan mereka. Jarak saat ini dari kota itu mungkin sekitar 7-8 km. Maglevkar yang berada di depan berhenti dan diikuti Maglevkar Damar yang lainnya yang juga ikut berhenti. Semuanya, kita sudah sampai di tempat ini. Jika kita terus bergerak maju, kita akan mendekati kota FR. Tempat itu sekarang menjadi salah satu benteng Hades Palace yang mudah untuk bisa ditemukan oleh orang-orang Hades Palace, kata Bhisma. Damar pun mengangguk dan melompat keluar dari mobil. Bhisma tersenyum terkekeh, kemudian pada saat yang bersamaan dia berjalan mendekati seseorang. Sudah terlihat jelas bahwa orang itu adalah orang yang sangat dia percayai. Setelah dia mengucapkan beberapa patah kata di telinga orang itu kemudian dengan cepat langsung pergi. Sedangkan orang yang lainnya ada yang merokok dan mencari tempat untuk menenangkan diri mereka. Bhisma mulai mengambil sejumlah mutiara emas dan mulai membagikannya. Ketika sampai di hadapan Damar, dia menyerahkan mutiara emas dengan nominal yang sebelumnya sudah mereka sepakati. Dia pun berdeham dan berkata, "Hari ini kalian sudah bekerja keras." Damar pun mengambil honornya itu dan berkata, "Siapa yang berani mengganggumu, langkahi dulu mayatku." Bhisma pun sedikit tercengang saat mendengar Damar mengatakannya. Dia sepertinya tidak menyangka kalau Damar akan berkata seperti itu. Kemudian dia pun tersenyum sambil berkata, "Bagus, bagus, bagus." Kemudian dia pun kembali membagikan mutiara emas ke yang lainnya. Meskipun Bhisma sangat tidak jelas, tetapi dia melihat bahwa semua Half Undying Flame dia berikan 3000 mutiara emas, sedangkan yang berada di tingkat dewa dia berikan 1000 mutiara emas. Setelah pemuda yang berusia 20 tahunan itu mendapatkan mutiara emas, matanya terlihat berbinar-binar kegirangan dan memasukkan mutiara emas yang didapatnya itu ke dalam sakunya. Setelah itu Damar dan yang lainnya menunggu di tempat semula. Mereka berempat duduk di suatu tempat. Talia memandang kota itu di kejauhan, kemudian mengerutkan dahinya sambil berkata, "Bagaimana kalau kita langsung meninggalkan mereka dan memasuki kota? Jangan terlalu terburu-buru. Beberapa orang akan datang nantinya dan memeriksa informasi di kota. Kota itu seharusnya berada di belakang Hades Palace. Ketika tidak ada serangan, banyak orang akan berada di sini." Menurut informasi yang diberikan oleh Driemo, seharusnya seorang Immortal Undying Flame yang mengawas di sana. Loring, salah satu dari kuil neraka Yama sebelumnya, dia berada di seni bela diri tahap memperhalus. Kata Damar, "Sebenarnya, aku punya sebuah ide yang berani." Talia dan Wendy pun menatap Damar secara bersamaan. "Kalau bisa, aku akan mencoba pergi menyelinap ke kota, lalu membunuh Loring ini secara tidak sadar, kemudian menggunakan karakteristik magis agar terlihat seperti dia, dan kemudian..." Damar tersenyum menyeringai. "Itu terlalu berisiko," kata Lilia sambil menggelengkan kepalanya. "Ini rencana pertama, ada rencana kedua," kata Damar sambil tersenyum. Detailnya masih tergantung pada kondisinya seperti apa. Ketika mereka berbicara, Damar menemukan bahwa pemuda berusia 20 tahunan itu diam-diam menatap mereka. Dia melihat sedikit dan melambai padanya.
Pemuda itu tertegun sejenak, kemudian berjalan menghampiri Damar dan yang lainnya dengan waspada. Damar tersenyum padanya dan bertanya, "Kamu terus melihat ke arah kami, apa ada sesuatu?" Pemuda itu pun sedikit kaget saat Damar mengatakan itu. Dia tampak sedikit malu dan berkata, "Aku ingin bergabung dengan kalian. Mereka semua terlihat galak dan hanya kalian yang terlihat paling ramah. Aku ingin mengobrol dengan kalian tapi aku tidak berani." Damar pun cukup tertegun saat mendengarnya. Baru saja akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba, pendengarannya bereaksi dan sudut mulutnya berkata, "Ada yang datang." Tak lama kemudian, ada sekitar 70 atau 80 orang yang datang mendekat kemudian mengepung Damar dan yang lainnya. Bersambung, 1278. Puluhan orang ini kondisinya tidak terlihat begitu baik, bahkan terlihat sedikit menyedihkan. Tapi tentu saja, kualitas orang-orang ini bukan yang begitu rendah. Ada lebih dari 20 atau 30 orang yang berada di atas tingkat dewa dan yang lainnya di atas tingkat puncak. 70 atau 80 orang ini mengepung 3 mobil mereka. Sering. Para pengawal yang dibawa oleh Bhisma dengan cepat mengeluarkan senjata mereka dan melihat sekeliling dengan waspada. Akan tetapi Damar melihat mata mereka yang berbinar. Mungkin sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Di sebelah Damar, pemuda itu terlihat sedikit gugup. Dia juga mengeluarkan pedang, tetapi pedangnya terlihat sangat biasa. Tapi sepertinya pedangnya itu sedikit lebih baik daripada pedang besi biasa. Wajah Damar dan yang lainnya terlihat begitu santai. Orang-orang ini tidak dapat menimbulkan bahaya bagi mereka, dan juga mereka sendiri pun tidak berniat untuk terlalu banyak ikut campur. Jika berdasarkan kondisi normal, jika mereka memang Half Undying Flame, mereka pastinya tidak dapat menahan begitu banyak orang seperti ini. Jika mereka semua tersebar, mereka tentunya dapat tetap dekat dengan garis depan tanpa terlalu banyak menimbulkan hal yang tak terduga. Faktanya, alasan mengapa Damar sangat berhati-hati adalah karena dia khawatir akan adanya mata-mata Hades Palace di sisi kota Phoenix yang akan selalu memperhatikan gerakan mereka. Meskipun hal baik bagi mereka jika bahwa kuil neraka Yama tersebar, tetapi tetap lebih baik untuk jangan sampai terungkap. Karena sekalinya terungkap, taktik Hades Palace yang ada saat ini akan berubah. Kuil neraka Yama akan menyerang secara bersamaan, itu jauh lebih sulit bagi mereka untuk membunuhnya satu persatu. Sementara Damar berpikir untuk pelan-pelan menyingkirkan orang itu. Ketika dia sedang berpikir muncul 2 ahli bela diri Peak Half Undying Flame, dia telah menendang salah satu dari mereka. Kemudian Damar melihat dan menyadari bahwa orang ini orang yang dikirim oleh Bhisma barusan. Sudah jelas bahwa Damar dan yang lainnya sedang diawasi, dan orang-orang yang keluar pun telah dicegat. Yang paling mengejutkan Damar adalah karena dia tidak menyadari apapun sebelumnya. Ekspresi Bhisma pun juga tiba-tiba berubah. Dia buru-buru maju dan berkata, "Apa yang sedang terjadi? Berhenti bicara omong kosong, tinggalkan mobil di sini dan pergi," kata pemimpin dari segerombolan orang itu dengan nada yang dingin. Ekspresi wajah Bhisma pun berubah. Di tengah kondisi perang seperti ini, mobil bahan pangan ini sudah seperti mobil mutiara emas baginya, mana mungkin jika diserahkan begitu saja. Bhisma pun menggertakkan giginya sambil berkata, "Saudaraku sekalian, aku hanya melakukan beberapa bisnis kecil saja. Tidak mudah bagi semua orang untuk mendapatkan uang. Bagaimana kalau seperti ini saja? Aku akan memberikan kalian sebagian bahan pangan dan sisanya." "Banyak omong sekali kau ini," kata sesosok Peak Half Undying Flame itu. "Cepat pergi atau kalian mati di sini." Ekspresi Bhisma pun berubah. Kemudian dia menggertakkan giginya sambil berkata, "Di bawah kondisi peperangan seperti ini, semua orang berusaha untuk bertahan hidup. Jumlah kalian memanglah banyak, tetapi jumlah orang-orang di atas tingkat dewa kurang lebih sama seperti kami. Jika aku bisa menebaknya dengan benar, kalian seharusnya orang-orang pengungsi dari kota. Aku perkirakan kalian pada akhirnya tak akan bisa makan dengan enak. Jika kalian berani menyerang, kami pun tak mau rugi." Damar menatap Bhisma dengan heran, ternyata dia orang yang cukup berani juga. Kalau begitu ayo kita serang mereka," kata 2 orang Peak Half Undying Flame itu yang langsung mengeluarkan senjata mereka dan tampak seperti akan melakukan penyerangan. Ekspresi Bhisma pun terus berubah, terlihat niat yang kejam dari raut wajahnya itu. Kemudian dia berkata, "Semuanya, jika kalian bertarung denganku hari ini, mutiara emas yang akan diberikan akan naik menjadi 5.000 mutiara emas per hari selama masa kerja." Di Eternal Planet, seorang ahli bela diri tingkat puncak. Normalnya,
mereka bisa mendapatkan lebih dari 3.000 mutiara emas dalam sehari. Jika bisa mendapat lebih dari 3.000 mutiara emas ini, maka bisa cukup untuk dibelanjakan satu keluarga. Jika dapat 5.000 mutiara emas per harinya, maka dalam sebulan sudah bisa mendapatkan 150.000 mutiara emas. Penghasilan seperti itu sudah bisa disebut rezeki nomplok. Dibawa iming-iming uang yang sangat besar, pasti akan ada yang jadi bernyali besar. Semua orang yang dibawa oleh Bhisma menggertakkan gigi mereka. Mereka mengeluarkan senjatanya dengan mata yang melotot. Sebagian besar orang yang berani datang ke garis depan adalah mereka yang hidup dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Pertarungan ini mungkin dapat mengubah kehidupan. Damar pun mengerutkan dahinya. Dia pikir kelompok itu akan melarikan diri. Dia bisa mengambil kesempatan untuk pergi dan dia akan mengambil uangnya. Damar memandang Thalia dan Lilia. Ambil peluang untuk mendapatkan uang ini dan selesaikan masalahnya, kata Thalia sambil tersenyum. Semuanya telah mencapai garis depan. Ada banyak peluang untuk pergi dari sini dan menyelinap masuk ke dalam kota. Lilia pun menghela nafas panjangnya. Ini adalah penderitaan dari era perang. Bandit merajalela dan mayat ada di mana-mana. Bahkan tidak ada yang mau mengumpulkan jasadnya. Di sebelahnya, terlihat binar di mata pemuda itu. Dia seperti melihat Damar dan yang lainnya dengan penuh asa. Kemudian mereka berkumpul bersama dan membentuk sebuah lingkaran sambil melihat sekeliling dengan waspada. Sekelompok bandit itu sepertinya tidak menyangka jika Bhisma itu menginginkan uang dan tak memedulikan nyawa. Dia terlihat seperti sosok yang bekerja keras. Akan tetapi kedua Peak Half Unding Flame yang menjadi pemimpin gerombolan itu jelas ingin mengambil mobil bahan pangan ini. Satu mobil bahan pangan ini saja, di waktu yang seperti ini begitu penting bagi para pengungsi. Karena kamu ingin mati, jangan heran kalau kami mengabulkannya, kata salah satu dari mereka sambil mendengus dingin. Di sebelah Damar, ekspresi pemuda itu sedikit berubah dan semakin memegang erat pedang yang berada di genggamannya itu. Bunuh mereka semua, teriak salah satu dari mereka. Bunuh! Teriakan seruan untuk membunuh pun terdengar di sekeliling tempat kejadian. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa di tengah kerumunan orang itu Damar sedang mengerutkan dahinya yang kemudian menjentikan jarinya. Dua lembar kertas kecil tiba-tiba terbang muncul keluar dan mendarat di kedua pemimpin bandit itu. Kemudian, sebuah seringai muncul dari sudut bibir Damar, lalu kemudian dia pun menjentikan jari kanannya. Tak, sebuah jentikan jemari pun terdengar. Bang, bersamaan dengan suara jentikan jarinya, ada dua suara santer yang tiba-tiba terdengar. Bang, bang, terlihat ada dua sosok yang terhempas terbang. Ini adalah karakteristik magis, membunuh dengan tanpa terlihat. Kekuatan Damar memang sudah melampaui jauh sekali dari tingkatan Half Unding Flame. Dia telah memusnahkan kedua pemimpin bandit itu dengan santainya. Seketika para bandit itu pun melihat pemimpin mereka yang sudah jatuh ke tanah. Semua orang pun tercengang dan untuk sesaat tidak ada satu orang pun yang berani maju. Unding Flame, mereka pasti memiliki bantuan orang dengan tingkatan Unding Flame, kata seseorang sambil menghela nafasnya. Bhisma pun ikut tercengang. Dia tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Dia tahu betul bahwa sama sekali tidak ada ahli bela diri di atas tingkat Unding Flame di antara orang-orang yang dia rekrut. Tapi dia tidak begitu mempedulikannya. Terlihat ekspresi kekejaman yang muncul di wajahnya dan berkata, siapapun yang berani menyerang, maka bunuh mereka semua. Segerombolan bandit itu pun tidak berani bertahan. Ada orang yang berguling dan merangkak pergi, dan beberapa orang yang mengangkat dua orang yang telah dimusnahkan oleh Damar itu dan langsung pergi berlari. Setelah mereka semua pergi, Bhisma pun menghela nafas lega. Dia melihat ke sekelilingnya dan berkata, aku tak tahu ada ahli bela diri mana yang telah membantu, tapi bisakah kau muncul keluar dan berbicara? Namun tentu saja tidak ada yang memedulikannya. Damar hanya tersenyum diam-diam dan kembali duduk. Bhisma pun menunggu sejenak dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang muncul. Raut wajahnya terlihat aneh. Setelah sekitar setengah jam kemudian, orang-orang mulai datang untuk membeli bahan pangan. Harganya pun cukup tinggi. Pada saat yang sama, di sisi lain, di sebuah sarang di pegunungan terlihat terbangun beberapa tenda dan hal-hal lainnya. Dua orang yang baru saja diserang oleh Damar dengan kertas ledakan itu tidaklah mati. Mereka hanyalah orang-orang yang bertahan hidup demi para bandit di bawah perang. Damar tidak membunuh mereka. Mereka telah dibalut perban dan terbaring di atas ranjang. Ada yang dapat membunuh kami dalam sekejap, setidaknya dia telah mendekati Unding Flame,
atau bahkan telah mendekati tingkat Eternal Undying Flame. Pergilah ke kota, beritahu orang-orang di Hades Palace bahwa ada ahli bela diri tingkat Undying Flame di sini. Siapa tahu jika kita melakukan jasa ini, mungkin kita bisa kembali ke dalam kota dan juga bisa menjalani kehidupan yang stabil. Kata salah satu dari mereka. Bersambung. 1279. Bahan pangan yang dijual harganya cukup mahal, kebanyakan orang yang tinggal di pegunungan dan hutan akan melarikan diri dari kota. Di kota di mana Hades Palace berada, sebagian besar penduduk yang tinggal di kota memiliki kehidupan yang menyedihkan. Selain itu, jika perang berlanjut, mereka mungkin menghadapi bencana yang tak beralasan, sehingga banyak orang melarikan diri dari kota. Begitu banyak orang melarikan diri sambil membawa pergi harta keluarga mereka. Tetapi setelah mereka keluar, seiring berjalannya waktu, mereka menemukan bahwa bahan pangan mulai menipis dan bahkan ada yang sampai mati kelaparan. Pada saat ini, makanan jauh lebih penting dibandingkan mutiara emas yang ada di tangan mereka. Jika harus kembali ke kota di tengah kondisi perang seperti ini, mungkin orang bisa malah jadi terluka bahkan mati secara tak sengaja. Mati karena ribuan serangan dari Undying Flame, serangan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ada terlalu banyak yang mati di bawah kuda perang yang berlapis besi. Saat ini, meskipun harga pangan yang dijual oleh Bhisma sangat tinggi, tetapi tetap saja banyak orang yang membelinya. Sudah jelas orang yang diperintah oleh Bhisma adalah untuk menarik pelanggan. Ada yang dengan santai langsung mentransfer mutiara emas, ada juga yang datang dengan membawa mutiara emas untuk membelinya. Seiring dengan berjalannya waktu, dia telah menghasilkan banyak mutiara emas. Jika dibandingkan gaji yang mereka bayarkan kepada Damar dan yang lainnya hanyalah sebagian kecil dari yang sudah dia dapatkan. Damar dan 4 orang lainnya duduk di pinggir dengan tatapan yang tenang. Talia dan Lilia terus mengobrol dengan pemuda berusia 20 tahunan itu. Setelah mengobrol, Damar dan yang lainnya akhirnya tahu siapa nama pemuda ini, dan juga setidaknya sudah cukup memahami tentang bagaimana kondisinya. Namanya adalah Lantang. Sebelumnya, dia adalah penduduk low class di kota Phoenix. Untuk membiarkan dia berlatih seni bela diri dan memenangkan harapan high class. Orang tuanya sibuk sepanjang tahun dan mengirimnya ke perguruan tinggi seni bela diri. Bakatnya sangat bagus, dia adalah tingkat puncak di masa remajanya. Belum lama ini, dia telah berhasil menerobos tingkat dewa. Menurut perkembangannya ini, dia akan dengan lancar menjadi seorang high class dan mulai menikmati status high class. Akan tetapi pada saat ini, kota Phoenix telah diambil alih oleh Night Watcher. Dia ingin mengandalkan kesempatannya sebagai tingkat dewa namun kehilangannya. Namun, sebagai tingkat dewa, statusnya masih cukup bagus. Dia dipekerjakan oleh beberapa pengusaha di kota Phoenix untuk menjadi pengawal. Dia juga memiliki gaji 7 atau 8.000 mutiara emas dalam sebulan. Di kota Phoenix, dia memiliki kehidupan yang relatif nyaman. Namun terjadi kondisi yang tidak terduga. Ayahnya belum lama ini mengendarai maglev car dan melukai orang, sehingga harus membayarnya dengan biaya yang sangat tinggi. Namun yang lebih menyakitkan daripada itu adalah ibunya yang kini sedang sakit parah. Dia harus memikul beban keluarganya di pundaknya dan berkelana di sini. Dia bisa mendapatkan 1000 mutiara emas perharinya yang jika dihitung pendapatannya selama sebulan bisa mendapatkan 30.000 mutiara emas, maka itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak saat ini. Semua orang memiliki kehidupan yang tidak mudah. Jika di masa lalu dia merupakan tingkat dewa di bumi, maka dia cukup bisa untuk menjadi sebuah keluarga yang besar. Tentu saja, pemuda itu masih sangat muda. Jika tak terjadi hal terduga lainnya, dia pasti akan mencapai tingkat Undying Flame di masa depan. Damar juga tidak banyak bicara tentang dirinya dengan yang lainnya. Dia jelas tidak tahu banyak tentang dunia, dia tampak cukup sederhana. Seiring waktu berjalannya waktu, senyum Bhisma semakin lama jadi semakin merekah. Awalnya sekelompok orang datang untuk membuat masalah. Akhirnya 2 orang terluka dan pergi, yang membuat beberapa bandit nakal lainnya takut untuk menyerangnya. Penjualan bahan pangan cukup cepat dan mendapatkan penghasilan yang melimpah. Ketika hari sudah gelap, mereka juga memasang beberapa lampu energi stone sebagai penerangan di sekitar. Langit pun perlahan mulai gelap, akan tetapi masih banyak orang yang mengantri untuk membeli bahan pangan dan berbaris dalam antrean panjang. Tiba-tiba, tatapan Damar sedikit bergerak. Dia melihat ke arah tertentu. Di sana, dia merasakan ada aura yang cukup kuat.
Setidaknya itu adalah kekuatan yang setingkat dengan Eternal Undying Flame yang mendekat dengan cepat. Para pengungsi di sekitar tampaknya telah menemukan sesuatu yang mengerikan, mulai berhamburan melarikan diri ke segala arah. Belum lama ini, Damar melihat sekelompok orang mendekat dengan cepat. Yang mengejutkan Damar, pemimpinnya adalah orang yang sangat dia kenal. Bunga, dia pernah menjadi salah satu tetua dari kekuatan purba, tetapi sekarang kekuatannya jauh lebih tinggi dan tampaknya mendekati peak Eternal Undying Flame. Damar dan yang lainnya sudah sering bertemu dengan orang yang berbakat seperti itu. Sebagian besar ahli bela diri di tingkatan Eternal Undying Flame membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa membuat peningkatan. Ada sekitar 10 orang yang berdiri di belakang Bunga, di mana semuanya merupakan ahli bela diri di tingkatan Undying Flame. Hal ini membuat Damar cukup terkejut. Di sisi lain, ekspresi Bhisma pun berubah. Saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan bahan pangannya yang belum terjual. Dia meraih tas berisi bahan pangan yang berada di sebelahnya dan tidak mengatakan apapun, kemudian dia pun mulai berlari. Bunga pun tiba dengan cepat, kemudian mencibuir, ahli bela diri setingkat Undying Flame berani bersembunyi di tempat ini. Siapapun yang berani pergi akan mati. Bhisma dan yang lainnya mana berani untuk tetap berada di sana. Dalam perjalanan ekspedisi utara Hades Palace, sebagian besar ahli bela diri di atas tingkat dewa akan digabungkan dan dikendalikan selama mereka bertemu dengan mereka. Adapun tentang ahli bela diri di atas tingkat Undying Flame, hanya memiliki dua pilihan saja, tunduk menyerah atau mati. Beberapa orang ini berada di tingkatan di atas tingkat dewa, mereka juga kemungkinan besar akan ditemukan dan ditangkap Hades Palace, entah itu mati atau diseret ke Hades Palace dan menjadi anggota dari Hades Palace. Yang paling menyakitkan adalah perang antara Hades Palace dan Riemo adalah perang yang melibatkan ratusan hingga ribuan pasukan. Hanya mereka yang berada di atas tingkatan Eternal Undying Flame yang bisa memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Di bawah tingkatan Undying Flame, sebagian besar dari mereka adalah umpan meriam. Kebanyakan dari mereka mati secara langsung dalam serangan skala besar. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak orang melarikan diri keluar dari kota. Damar tidak menyangka, akan ada orang yang diperintahkan oleh Hades Palace untuk menangkap orang. Melihat banyaknya orang yang melarikan diri, seulas senyum terlihat dari sudut bibirnya, dia bangkit dan berkata, "Lari." Mereka berempat dengan cepat berlari ke satu arah. Pada saat yang sama, pemuda bernama Lantang itu sudah ketakutan setengah mati. Melihat Damar dan yang lainnya melarikan diri, dia pun ikut berlari bersama mereka. "Berpencar, kejar mereka. Semua orang harus ditangkap dalam keadaan hidup-hidup," kata Bunga. Meskipun jumlah orang yang dibawanya hanya sedikit, namun kebanyakan dari mereka ahli bela diri di tingkatan Undying Flame. Salah satu dari mereka dengan cepat menuju ke arah Damar dan yang lainnya. Damar pun melirik Lantang yang mengikuti di belakangnya dan sedikit mengernyit. Selamatkan aku, selamatkan aku." Wajah Lantang terlihat penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Jelas, dia tidak ingin ditangkap oleh Hades Palace. "Apa kita harus memedulikannya?" tanya Lilia. "Pertemuan adalah takdir. Biarkan dia mengikuti dulu, lumpuhkan dia ketika sudah mulai penyerangan," kata Damar. Di sepanjang jalan itu mereka terus melarikan diri dan segera mereka menghilang ke dalam hutan. Setelah melarikan diri sekitar 2 atau 3 kilometer, sosok di belakang langsung menyusulnya. Dia melompat ke depan Damar dan menghalangi jalan mereka. Sosok itu merupakan seorang pria parubaya yang kelihatannya berusia 30 tahunan dengan rambutnya yang diikat. "Sialan, benar-benar bisa kabur ya kalian," kata orang itu sambil menatap Damar dan yang lainnya. "Kenapa kamu tidak terus berlari?" Kemudian dia pun mengeluarkan Blue Sword-nya dan menunjuk ke Damar dari kejauhan dan berkata kepada mereka, "Tunduk menyerah atau mati." Mendengar ucapan itu, ekspresi wajah Lantang tiba-tiba berubah dan bergumam, "Berakhir. Semuanya sudah berakhir." Belum selesai dia berbicara, Talia berjalan di sebelahnya dan menepuk lehernya pelan. Pandangan Lantang pun seketika menjadi gelap dan langsung tak sadarkan diri. Orang-orang dari pihak lawan melihatnya bahwa Talia telah membuatnya pingsan. Terlihat ada sedikit keterkejutan di mata orang itu, dan kemudian dia berkata lagi, "Tunduk menyerah atau mati." "Tunduk menyerah," kata Damar sambil tersenyum. "Aneh, kenapa kamu ingin menjadi anjing bagi Hades Palace?" Mendengar kata-kata Damar, pupil mata orang itu seketika menyusut. Pada saat ini, dia menemukan bahwa mata Damar sedikit menyipitkan mata dan terlihat bibirnya yang terlihat mengucapkan sesuatu, "Ikat jiwa."
Karakteristik jiwa seketika muncul menyeruak saat ini. Saat berikutnya, orang dari Hades Palace yang berada di hadapannya pun menjadi melamun, seolah-olah dia telah kehilangan pikirannya dan hanya berdiri melamun di sana. Ini adalah penerapan karakteristik jiwa yang dipelajari oleh Damar di bumi. Faktanya Damar tidak terlalu banyak bergantung dengan karakteristiknya, sehingga banyak karakteristik yang kurang berkembang. Kali ini saat kembali ke bumi, di bawah bimbingan Adrian, Damar telah membuat peningkatan besar dalam penerapan karakteristik. Damar mampu menangani ahli bela diri dengan penggunaan karakteristiknya. "Siapa namamu? Apa posisimu di Hades Palace?" tanya Damar dengan tenang. Bersambung, 1280. Orang itu seperti sepenuhnya telah dikendalikan oleh Damar. Sambil dalam keadaan yang tak bergeming itu dia berkata, "Namaku Kubi, datang dari kuil neraka Yama Hades Palace dan menempati urutan ketiga. Di bawah tangan Hogrid, prajurit yang bertanggung jawab, aku adalah anggota dari tim ke-7 dari batalion ke-5 dari Legiun ke-10. Damar sedikit bereaksi ketika dia mendengar ucapan orang itu. Dia telah mengetahui tentang pembentukan tentara Hades Palace dan informasi yang diberikan oleh Driemo dan Night Watcher. Di bawah kuil neraka Yama terbentuklah Legiun. Legiun umum biasanya beranggotakan sekitar 200 orang, yang berarti bahwa orang-orang yang memandu serangan di kota FR sekarang memiliki setidaknya 2000 ahli bela diri di tingkat Undying Flame. Di sepanjang jalan ketika Hades Palace menyerang, semakin banyak juga orang yang direkrut oleh mereka. Ini hanyalah hal yang paling dasar, tidak termasuk sejumlah binatang buas yang bisa mereka kendalikan. Jikalau menghitung kekuatan yang mereka gunakan untuk menyerang kota, itu sudah sangat mengerikan. Seorang kuil neraka Yama dipasangkan dengan 2 Immortal Undying Flame, dan dipasangkan lagi dengan begitu banyak legiun binatang buas dan ahli bela diri di atas tingkatan Undying Flame. Tidak mengherankan jika Driemo semakin lama semakin sulit untuk menyerangnya. Setelah Damar bertanya sampai di sini, dia mulai terus bertanya, termasuk beberapa kebiasaan hidup orang tersebut dan siapa yang lebih akrab dengan orang-orang di sekitarnya. Damar menginterogasinya dengan sangat hati-hati. Di sebelahnya, Lilia dan yang lainnya mengerutkan dahinya dalam-dalam ketika mereka mendengar pertanyaan Damar. Mereka mungkin menebak apa yang akan dilakukan oleh Damar, tetapi mereka juga tidak mencoba untuk mengganggu Damar. Setelah Damar bertanya secara rinci, terlihat Damar yang menunjukkan senyumnya lalu di saat yang bersamaan sebuah cipedang pun menyapu tenggorokan lawannya dalam sekejap. Kubi pun langsung terjatuh ke tanah. Lilia pun lantas memandang Damar sambil berkata, "Jadi, apa kamu masih berencana untuk menyelinap masuk kemudian membunuh mereka?" Damar mengangguk dan berkata, "Semua ini datang secara alami, seperti sebuah kesempatan yang datang menghampiri, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kalian semua dengarkan aku." Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak ada waktu yang tepat untuk menyelinap masuk. Aku bisa menggunakan karakteristik magis untuk menyamar sebagai orang ini dan menyelinap masuk ke dalam kota. Itu terlalu berisiko. Pihak lawan merupakan peringkat ketiga di antara kuil neraka Yama," kata Lilia. "Terlalu berisiko untukmu jika hanya sendirian. Kalian tak perlu khawatir dengan kekuatanku saat ini. Jika Sun tidak muncul, tidak ada yang bisa menahanku. Bisa saja ini kesempatan yang hanya datang sekali," kata Damar mengambil napas dalam-dalam. "Aku memberitahu kalian terlebih dulu tentang rencanaku ini. Sekarang Hogrid menyerang kota di garis depan. Tempat ini bisa dibilang merupakan base camp mereka. Ketika aku menyelinap masuk ke dalamnya, kalau aku punya kesempatan, aku akan membunuh Immortal Undying Flame di dalam kota, lalu mulai perlahan naik selangkah demi selangkah. Jika aku tidak ketahuan, aku akan menjadi salah satu dari kuil neraka Yama. Dan pada saat itulah aku akan mulai menyerang, sederhana saja kok." Mendengar apa yang barusan dikatakan oleh Damar, ketiga lainnya harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Damar memang masuk akal. Kemudian Damar pun berkata, "Kebetulan, tentara kita dibagi menjadi 2 jalan. Aku akan mencoba untuk menyelesaikan masalah Hogrid terlebih dahulu. Kalian pergi ke kota Yeki untuk mengumpulkan informasi di sana. Jika misalnya nanti ada kesempatan, maka selesaikan orang kuil neraka Yama yang ada di sana." Kemudian dia menatap ketiganya dan berkata, "Jika sampai tak ketahuan, aku akan terus bersembunyi. Mungkin saja suatu hari nanti aku bisa membunuh Sun. Jika sampai ketahuan, aku akan membunuh Hogrid dan langsung melarikan diri sesegera mungkin. Jika sampai nanti aku mendapat kabar tentang kalian yang berhasil membunuhnya, kita akan bertemu di luar kota Yafran."
Tapi kalau aku tidak mendapat kabar tentang hal itu, aku akan datang ke dekat kota Yeki untuk menemui kalian. Ini adalah pertempuran di belakang garis musuh dan tak ada kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan, jadi jangan bertindak gegabah. Sun sudah mulai tidak ingin jika kita terus menguat. Jika sampai nanti kita jatuh ke dalam pengepungan satu sama lain, maka takkan ada yang bisa menyelamatkan kita, kata Damar. Segala sesuatunya harus berhati-hati. Baiklah, kata Lilia dengan suara yang serius. Berhati-hatilah dan kembali dalam kondisi selamat. Jangan khawatir. Ketika Sun tidak ada, maka tidak ada yang bisa menahanku, kata Damar dengan percaya diri. Selain itu, mulai saat ini, pertikaian dengan Hades Palace juga secara resmi telah dimulai. Semua orang harus hidup. Setelah perang ini berakhir, bumi baik-baik saja, dan kita dapat menjalani kehidupan yang damai. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berbisik, demi semua yang bernafas. Apa yang ditunjuk oleh pedang, apa yang diinginkan hati. Tidak ada jalan kembali. Beberapa orang pun serempak meneriakannya. Kemudian Damar pun melepas pakaian Kubi dan otot-ototnya pun mulai menggeliat. Setelah beberapa saat, dia berubah mirip seperti Kubi. Dia meletakkan beberapa barang milik Kubi di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membungkus Dragon Sword dan pedang naga Azure bersama-sama. Dia meletakkannya di bawah Blue Sword dan menggunakan Blue Sword yang besar itu untuk menutupinya. Pada saat ini, Thalia mengerutkan dahinya dan bertanya, lalu bagaimana dengan anak ini? Damar mengeluarkan mutiara emas dan meletakkannya di tangan Lantang. Kemudian dia meraih Lantang dan melompat ke pohon. Setelah membawanya ke atas pohon, dia pun berkata, kita membantunya sampai di sini saja. Kita memiliki urusan lainnya sendiri, kita tidak dapat membawanya sepanjang waktu. Aku pergi dulu. Thalia pun mengangguk, hati-hati. Kita bertemu lagi setelah berhasil membereskan Hogrid, kata Damar. Kemudian dia pun langsung pergi dengan cepat. Kubi merupakan seorang Undying Flame dengan karakteristik es dan Damar pun bisa menyamar dengan sempurna. Setelah dia pergi, bola api pun muncul di tangan Thalia, lalu kemudian dia melemparkan bola api itu yang langsung membakar tubuh Kubi. Thalia berpikir sejenak, untuk melemparkan tulang abadi yang ditinggalkan oleh Kubi ke Lantang dan berkata, tidak mudah menjadi anak ini, dia sudah mengenali bahwa ini adalah tulang abadi. Seharusnya cukup untuk menyelesaikan kebutuhan mendesaknya untuk mengambilnya kembali dan menjualnya pada saat itu. Lilia pun mengangguk dan berkata, ayo, kita pergi menuju ke kota Yeki. Ketiganya pun dengan cepat pergi dari tempat mereka berada. Damar berubah menjadi Kubi dan kembali ke asal jalannya semula. Beberapa waktu yang lalu, dia mencapai tempat di mana 3 maglev kar yang ditahan itu berada. Ketika Bunga telah melihat Damar yang kembali, dia tidak menemukan kekurangan apapun. Sebaliknya, dia mengerutkan dahinya dan berkata, kenapa lama sekali? Bagaimana dengan orang-orang itu? Tak berhasil mengejarnya, kata Damar yang dengan sempurna meniru suara Kubi. Dengan sedikit masam dia berkata, orang-orang yang kukejar berlari sedikit lebih cepat. Dia seharusnya sangat pandai melarikan diri, ditambah dengan kondisi yang begitu gelap membuatku tidak bisa mengejarnya. Lupakan saja, hanya beberapa Half Undying Flame saja, juga tak begitu berguna, kata Bunga sambil mengerutkan dahinya. Informan mengatakan ada ahli bela diri Undying Flame, tidakkah kalian menemukan keberadaannya? Tidak, kata mereka yang juga kembali sambil menggelengkan kepalanya. Mereka bersembunyi dengan sangat pintar. Jangan biarkan aku yang menangkapnya, kalau iya, mereka akan habis, kata Bunga. Damar juga memperhatikan saat ini bahwa ada sekitar 11 atau 12 dari mereka yang sebelumnya sudah melarikan diri dan ditangkap kembali. Yang mengejutkannya adalah tidak ada sosok Bhisma di sini. Bunga mengorek tasnya sebentar dan menemukan 10 botol ramuan lalu melemparkannya. Jika kalian ingin hidup, minum ramuan ini, lalu ikut aku ke kota dan menjadi anggota Hades Palace. Siapapun yang tidak minumnya maka akan dihabisi, kata Bunga dengan nada suara yang dingin. Orang-orang itu tampak putus asa. Perang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun saat ini. Hades Palace dengan berkuasa seperti ini sedari awal telah menyebar ke seluruh Driemo. Akan tetapi mereka tidak punya pilihan. Jika mereka tidak meminumnya maka mereka akan mati di sini. Damar menghela nafas panjang di dalam hatinya. Di bawah kondisi perang seperti ini, tidak ada satu orang pun yang memiliki pilihan. Semua yang mereka lakukan adalah untuk bertahan hidup.
Orang-orang itu terlihat menggertakkan gigi mereka dan akhirnya meminum ramuan itu. Kemudian mereka mulai berguling-guling di tanah seperti sedang kesakitan. Kemudian bunga pun mencibir, ingatlah rasa sakitmu sekarang ini. Penawarnya akan dikeluarkan setiap setengah bulan sekali. Jika kalian berani berkhianat, maka kalian akan mati kesakitan. Kemudian dia pun memberikan obat penawarnya pada mereka. Setelah meminum obat penawar itu, mereka pun perlahan-lahan bisa pulih kembali. Namun saat ini mata mereka dipenuhi dengan rasa takut. Pada saat ini, bunga pun kembali berkata dingin, ayo kita kembali ke kota. Semuanya bangun dan pergi, kata Damar berjalan ke mereka yang baru ditangkap sambil menendangnya. Lalu dia pun berkata lagi, jangan berpura-pura mati, cepat bangun dan pergi. Kemudian orang-orang itu bangkit, ada sekitar 20 orang yang dengan cepat berjalan menuju kota FR. Tidak lama kemudian, Damar dan lainnya muncul di kaki tembok kota. Karena perang, kota FR telah hancur dan belum diperbaiki. Tembok kota pun terlihat sudah runtuh. Bunga membawa sekelompok orang itu ke kota. Damar berjalan masuk ke kota, kemudian mendongak dan menatap bunga. Dia sedikit membuka mulutnya dan bergumam, perburuan telah dimulai. Bersambung 1281. Damar menggumamkan kalimat ini dan seseorang di sebelahnya sepertinya mendengar sesuatu. Dia menekan Damar dan berkata, apa yang kamu gumamkan? Bukan apa-apa, kata Damar sambil menoleh dan tersenyum padanya. Orang ini merupakan orang yang memiliki hubungan paling baik dengan Kubi, namanya adalah Zidan. Mereka berdua dulunya adalah penduduk di kota FR, keduanya saling menjaga di sana. Setelah Hades Palace merusak kota, mereka disatukan oleh Hades Palace dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tim. Kamu baru saja mengintip bunga, kan? Bisik Zidan. Astaga, aku tahu kamu tertarik padanya sedari dulu, tetapi wanita seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita nikmati. Dia bertanggung jawab atas 200 Undying Flame, dia juga Peak Eternal Undying Flame, sebaiknya kamu simpan saja perasaanmu itu. Ini sebenarnya hal yang paling menyakitkan bagi Damar. Dia sekarang berpura-pura menjadi Kubi. Dengan begitu dia pun harus mengikuti segala sesuatu yang Kubi lakukan. Yang cukup menyakitkan adalah karena ternyata Kubi tertarik pada bunga, dan dia sejenis pria yang budak cinta. Sebagai seorang Undying Flame, dia cukup pandai dalam hal memasak. Mengandalkan keterampilan memasaknya yang baik, Kubi bertanggung jawab atas makanan dan minuman yang dikonsumsi bunga. Sekarang Damar yang sedang menyamar, yang berarti dia juga harus bisa melakukan hal yang sama. Untuk memasak, dia tidak begitu baik dalam urusan seperti itu. Ide Damar adalah dia tidak akan melakukannya pada saat itu. Ketika bunga bertanya, dia akan bilang karena dia tidak bisa mendapatkannya dan merasa putus asa. Damar mengangguk pada Zidan dan berkata, aku akan mencoba menghapus perasaanku. Ya kamu sebaiknya memang begitu. Apa kamu tak sadar kalau dua orang Immortal Undying Flame itu pun tertarik padanya? Jika sampai ketahuan oleh mereka, maka membunuhmu sama mudahnya seperti membunuh seekor semut. Kata Zidan. Bunga sepertinya mendengar mereka berdua yang sedang mengobrol pelan itu. Dia menoleh dan menatap Damar dan Zidan, seketika mereka pun langsung berhenti berbicara. Mereka melintasi jalanan-jalanan kota, bahkan tidak terlihat satu orang pun yang sedang berjalan kaki di sana. Sebagian besar kota di Eternal Planet sangat makmur, karena semenjak sejarah dari luar kota, ada semua jenis binatang buas di sana. Orang-orang telah hidup bersama sejak zaman dahulu hingga saat ini, jadi semakin banyak orang yang tinggal di kota. Untuk kota-kota kecil saja sudah memiliki populasi ratusan juta. Akan tetapi di bawah kondisi perang seperti ini, semua orang pergi melarikan diri atau bersembunyi di rumah karena tak berani pergi keluar. Setelah memasuki kota, orang-orang dari Hades Palace tidak peduli dengan reputasi. Mereka melakukan penumpukan kekayaan seluruh keluarga kaya, hampir semuanya diambil oleh mereka. Adapun orang-orang low class dan orang-orang di daerah tandus, di dalam pikiran Hades Palace keberadaan mereka sudah seperti pemborosan sumber daya. Pikiran Sun adalah untuk menciptakan dunia ketika gen manusia terus dioptimalkan untuk kesempurnaan. Orang-orang low class harus disingkirkan. Oleh karena itu, Hades Palace tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang biasa, seperti orang-orang low class. Bahkan itu bisa mendorong orang-orang di Hades Palace untuk membakar, membunuh, dan menjarah. Ketika mereka menyerang setiap kota, mereka akan memberi mereka waktu tertentu untuk menjarah di kota.
Ini juga salah satu alasan mengapa banyak orang saat melihat Hades Palace menyerang jadi langsung melarikan diri. Hampir tidak ada bau kehidupan manusia di keseluruhan kota. Damar melihat sekeliling dan merasakan kesedihan yang tak berujung di lubuk hatinya. Dia mendambakan perang ini bisa lebih cepat berakhir. Bahkan jika sebelumnya selama pemerintahan 8 kekuatan utama, meskipun akan ada perang di antara negara-negara di bintang Eternal Planet, tetapi jika dibandingkan dengan perang yang melanda separuh dunia, perang seperti itu begitu menggelitik. Di bawah kondisi perang ini, orang yang benar-benar menderita tidak pernah menjadi orang yang teratas. Orang yang benar-benar menderita adalah orang yang berada di tingkatan paling rendah. Kehidupan sehari-hari mereka cukup sulit, terutama di bawah keadaan perang seperti ini. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Damar, tetapi ketika dia melihat jalan dengan hampir tidak ada pejalan kaki dan hanya melihat mayat-mayat yang berserakan di jalan, hatinya benar-benar merasa tergerak. Jika bisa, dia berharap bumi akan selalu baik-baik saja. Dia tidak ingin melihat tragedi invasi Ghost kembali terulang lagi. Setelah menyeberangi jalan, mereka sampai di sebuah bangunan di pusat kota. Sesampainya di pintu gedung, Bunga pun lalu mengerutkan dahinya dan kemudian dia berbalik. Dia melihat ke arah Damar dan berkata, "Kubi, kamu ikut pergi bersamaku untuk melaporkan penyelesaian misi." Damar pun sedikit tertegun. Dia tidak ingin pergi, tetapi karena Bunga yang mengatakannya dia masih terpaksa harus melakukannya. Dia berjalan mengikuti di belakang Bunga, mereka berjalan masuk ke dalam gedung. Gedung itu sangatlah besar, seharusnya tempat ini pernah menjadi tempat pemilik kota sebelumnya. Mereka melewati banyak tempat dan sampai di sebuah ruangan di mana ada seorang pria parubaya sedang duduk di sana. Damar sedikit bereaksi ketika sedang memperhatikan pria itu. Pria ini, sepertinya dia pernah tak sengaja bertemu dengannya. Pertempuran di Toba kuno sebelumnya, pria ini juga berpartisipasi di dalamnya yang merupakan salah satu dari kuil neraka Yama, tetapi dia seharusnya berada di peringkat bawah dalam daftar. Menurut informasi yang Damar dapatkan, namanya adalah Munar. Karakteristiknya adalah magma. Dia adalah seorang ahli dalam bidang seni bela diri, teknik api, di dalam tahap memperhalus. Dia memasuki keberadaan teknik itu dengan karakteristiknya. Ini bukanlah seni bela diri yang disadari dengan sendirinya. Ia pandai mengendalikan karakteristiknya sendiri. Seni bela diri dan karakteristiknya sangat cocok, dan intensitas dari karakteristiknya pun sangatlah tinggi. Melihat Bunga yang membawa Kubi masuk ke dalam ruangannya, dia pun tersenyum sambil berkata, "Cepat sekali kalian sudah kembali lagi." Bunga pun mengangguk dan berkata, "Tidak ada jejak Unding Flame yang ditemukan. Kami hanya membawa kembali beberapa ahli bela diri di tingkat dewa dan half Unding Flame. Tak apa, yang terpenting adalah kembali dengan selamat," kata Munar yang berjalan menghampiri Bunga dengan senang. Pada saat yang sama, dia meraih tangannya dan berkata, "Biarkan aku mengeceknya apa kamu sampai terluka." Terlihat tatapan jijik dari mata Bunga, dan kemudian dia dengan cepat melangkah mundur berjalan ke balik punggung Damar dan berkata, "Tuan, tolong jaga dirimu." Damar pun hanya terdiam, tapi dia harus mengakui bahwa di dunia ini, wanita seperti Bunga memang memiliki daya tarik yang sangat tinggi. Pertama, penampilannya memang luar biasa, dan rambut silvernya yang panjang membuatnya sangat menawan. Selain itu, dia memiliki kekuatan Peak Eternal Undying Flame. Bagi ahli bela diri dia benar-benar memiliki daya tarik yang sangat kuat. Hanya ada sedikit sekali wanita seperti Bunga. Munar tidak menjadi marah saat melihat Bunga yang bersembunyi. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Kerja yang bagus untuk membawa kembali lebih dari belasan orang. Orang-orang yang melarikan diri di luar sana akan kembali ditangkap satu persatu secara cepat atau lambat dan dimasukkan ke dalam Hades Palace." Kemudian dia pun mengerutkan dahinya dalam-dalam dan berkata, "Selain itu, di garis depan, kondisi perang saat ini sangatlah ketat, persediaan kita harus tetap ada. Sebenarnya, kamu pun tahu mengapa garis depan telah berperang selama lebih dari sebulan. Aku tidak pernah mengaturmu untuk mengirimkan bahan pangan, karena perjalanannya sangat berbahaya." Mata-mata dari Driemo dan Night Watcher terus mencari cara untuk membunuh dan memotong persediaan kami. Sekalinya pergi ke garis depan, memungkinkan juga untuk terlibat di dalamnya. Pihak lawan memiliki seorang sniper yang tidak biasa. Kita telah kehilangan 3 orang tingkat Peak Eternal Undying Flame di tangannya, kata Munar. Namun jika kamu masih juga begitu tak mengerti, grupmu akan bertanggung jawab atas pengiriman sumber daya besok. Bunga mengernyitkan alisnya saat mendengar ucapannya itu.
Hati Damar sedikit senang, yang terpenting adalah ada mereka yang mengirim ke garis depan. Dengan cara ini, ia juga memiliki kesempatan untuk mendekati Hagrid. Bunga pun berkata dengan tenang, aku berada di belakang untuk mengurusi banyak hal, dan ini atas izin petinggi kuil neraka Yama. Izin, cibir Munar. Apa yang aku katakan, itulah yang jadi keputusannya. Ada dua pilihan, besok kau bawa kelompokmu itu untuk mengawalmu besok atau nanti malam datang ke kamarku. Pikirkan baik-baik. Bunga pun mendongak dan menatap Munar dengan serius sambil berkata, kalau begitu, aku akan dikawal kelompok kita besok. Nanti aku akan pergi ke garis depan secara langsung dan menjelaskan semua kondisinya kepada petinggi kuil neraka Yama. Ekspresi wajah Munar pun terlihat berubah, dan kemudian dia berkata dengan tegas, Bunga, jangan memandang dirimu terlalu tinggi. Kenapa aku tidak pantas untukmu? Aku Immortal Undying Flame dan aku ahli bela diri di tahap memperhalus teknik pedang. Aku juga sekarang baru berusia 100 tahun lebih. Damar menundukkan kepalanya dan sudut mulutnya terlihat sedikit berkedut, dia berusia 100 tahun. Di bumi, setelah sekarang seni bela diri mulai populer, mungkin ada harapan untuk hidup lebih panjang. Tetapi sebelum itu semua, tingkat dewa yang dapat hidup hingga lebih dari 100 tahun sudah dianggap hebat. Ucapan Munar itu terdengar seperti dia masih sangat muda yang dirasa begitu berlebihan. Ketika aku sampai di usiamu pun aku pun tidak akan lebih buruk darimu. Apalagi, dibandingkan dengan Damar dan yang lainnya, kamu jauh lebih buruk, kata Bunga dengan arogan. Buka lebar-lebar matamu itu, cibir Munar. Jika tentara Hades Palace menghancurkan Riemo dan Night Watcher, aku akan menyuruh Hades Palace menghadiahi salah satu wanita yang berada di sisi Damar kepadaku. Damar pun menunduk saat mendengar ini ucapannya itu, terlihat niat untuk membunuh di kedua mata Damar. Bersambung, 1282, terlihat tatapan membunuh di kedua matanya, laporanku sudah selesai, jika tak ada urusan lain maka aku pergi dulu. Tentang urusan pengawalan besok, segera kirimkan deskripsi dari misinya, karena aku akan mengatur orangnya. Kemudian dia pun berbalik dan pergi keluar. Damar pun dengan cepat memberi hormat dan mengikuti Bunga di belakang. Setelah mereka keluar ke ruangan, tiba-tiba Munar sedikit bereaksi. Tidak tahu mengapa dia seperti memiliki perasaan seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia mengerutkan dahinya dan berkata, wanita itu tidak mungkin melakukan hal buruk padaku kan? Sialan, jika bukan karena kedua tuan itu yang baik padanya, dia mana mungkin berani searogan itu padaku. Di luar pintu, Damar mengikuti Bunga dan berjalan keluar. Setelah cukup lama berjalan kemudian Bunga tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berkata dengan tenang, apa kau sudah lihat? Damar pun tertegun dan tanpa sadar dia pun langsung bertanya, lihat apa maksudmu? Aku tahu kalau kamu tertarik padaku, kata Bunga dengan tenang. Damar pun seketika terdiam, kemudian buru-buru berkata, tak berani, aku tak pantas untukmu. Ini bukan masalah tentang apa kamu pantas mendapatkannya atau tidak. Aku sebenarnya tak terlalu memedulikannya, tetapi jika kamu menunjukkan ketertarikanmu padaku, maka kamu akan menghadapi kemarahan orang-orang seperti Munar tadi. Kata Bunga sambil menghela nafasnya. Lagi pula, tidak sedikit pria yang menginginkanku di Hades Palace. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa kamu provokasi. Damar pun hanya terdiam. Apa maksudnya semua ini? Kamu bisa bersikap baik padaku, namun jangan mencoba untuk mendapatkanku, kata Bunga. Dalam hati Damar merasa senang. Bunga, wanita ini cukup narsis. Pertama dia menyerang dulu Kubi dengan menaikkan statusnya sendiri dan memberi sedikit harapan. Ternyata penjerat memang di mana-mana, tanpa memandang jenis kelamin atau planet. Singkatnya, tidak banyak pria yang pantas untukku di dunia ini. Seseorang yang berbakat seperti Damar dan Guntur mungkin pantas mendapatkannya. Sayangnya, mereka hanyalah musuhku, kata Bunga sambil menghela nafas, lalu berbalik dan berjalan keluar. Damar hanya terdiam, apanya yang pantas? Aku sudah punya istri, kalau Guntur mungkin yang akan tertarik padanya. Guntur tertarik pada setiap wanita cantik. Hanya saja, perasaannya itu terlalu rumit. Tentu saja, dia juga dapat memahami beberapa informasi berguna kali ini, yaitu, ekspedisi utara Hades Palace tampaknya tidak begitu berjalan dengan mulus sekarang. Night Watcher dan Riemo bekerja sama, ditambah dengan bala bantuan kerajaan Oracle, telah sangat terhambat dalam ekspedisi utara mereka. Kedua, Dewan tampak bersinar dalam perang ini.
Dia membunuh 3 ahli bela diri tingkat peak Eternal Undying Flame dengan teknik snipernya. Sekarang Dewam pasti sudah menjadi ancaman bagi Immortal Undying Flame, bahkan bagi keberadaan Immortal Undying Flame yang berhasil tercerahkan. Dia mencocokkan senapan sniper dan peluru yang telah disesuaikan Muci untuknya, lalu dengan kekuatannya sendiri yang meningkat hingga tingkatan peak Eternal Undying Flame, kekuatan tempur keseluruhannya meningkat terlalu banyak. Sesampainya di luar pintu, Bunga mengatur orang untuk membawa orang-orang itu agar bisa dimasukkan ke dalam kelompoknya. Tentu saja, apa yang mereka siapkan berbeda dengan Damar pada tingkat Undying Flame. Yang berada di atas tingkatan Undying Flame disiapkan secara terpisah. Yang berada di bawah tingkatan Undying Flame berada di legiun lain. Orang-orang ini tinggal di luar kota dan kamp. Ketika mereka berkumpul dalam jumlah tertentu, mereka akan diangkut ke garis depan. Sedangkan tempat tinggal Damar dan yang lainnya berada di dalam kota yang bisa dibilang halaman yang bagus. Setiap orang di setiap batalion akan berada di satu halaman. Selain itu, 10 orang di setiap batalion akan berlatih bersama. 10 Undying Flame menggunakan formasi untuk bekerja sama satu sama lain yang sebanding dengan Eternal Undying Flame. Hal ini tidak bisa menghentikan Damar. Selama latihan bersama di malam hari, semua orang akan melihat peta latihan bersama. Setelah melihatnya sebentar, Damar mungkin tahu apa yang terjadi dengan susunan ini. Tidak ada yang salah dengan proses pelatihan bersama ini. Bagaimanapun juga, dia adalah ahli bela diri di atas Undying Flame, perlakuannya pun cukup baik. Ada ruang terpisah dengan namanya sendiri tertulis di pintu. Selain itu Damar tidak melakukan kesalahan apapun selama menyamar. Setelah pelatihan bersama, dia kembali ke kamarnya. Dia memeriksa barang-barang di kamar dan menemukan bahwa Kubi bukanlah orang yang baik. Setelah dia memasuki kota, dia sepertinya telah merampok banyak hal. Ada banyak energi stone dan bahan lainnya di kamarnya yang semuanya terlihat seperti barang berharga. Tentu saja, ini juga memberi Damar kesempatan untuk menyembunyikan Dragon Sword dan pedang naga Azure. Dia membungkus gagang pedang dan badan ledua pedang itu untuk menutupi penampilannya, lalu menemukan sebuah kotak persegi panjang dan memasukkan pedang itu ke dalamnya. Setelah semuanya selesai, Damar beristirahat sejenak dan mulai memikirkan tindakan selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membunuh Hogrid, yang merupakan kunci utamanya. Dia harus mendekati Hogrid. Statusnya saat ini masih terlalu rendah, bahkan jika Bunga ingin pergi dengan pengawalan besok, dia akan berada dalam statusnya saat ini. Dia juga tidak memenuhi syarat untuk menghubungi Hogrid. Atau kalau tidak, membunuh Bunga saat di perjalanan lalu hubungi Hogrid dan berpura-pura sebagai Bunga. Pikir Damar. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya lagi. Banyak kekurangan dari dalam dirinya jika harus berpura-pura sebagai Bunga. Bagaimanapun, Bunga adalah seorang wanita. Pertama, dia akan menjadi pria besar dalam pakaian wanita. Hati Damar benar-benar menolak untuk melakukannya. Kedua, kebiasaan beberapa wanita adalah sesuatu yang melekat mereka. Meskipun karakteristik magis dapat menampilkannya dengan jelas, tetapi bagaimanapun Damar dari awal sampai akhir pun memang seorang pria. Bahkan berpura-pura menjadi seorang pria masih akan ketahuan beberapa kekurangannya. Kelihatannya, hanya harus mengganggu perhatian Munar itu. Setelah memikirkannya Damar memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke Munar. Sekarang bertanggung jawab atas persediaan, orang-orang dari kedua kelompok. Kelompok Bunga, lebih diberikan tanggung jawab untuk menjaga. Ini juga relatif lebih aman. Lagi pula juga mereka tidak harus pergi ke garis depan. Untuk kelompok lainnya lebih bertanggung jawab untuk menjaga. Namun, sebagai seorang Undying Flame, masih ada kesempatan untuk berhubungan dengan Munar. Selanjutnya, kita harus meluangkan waktu. Temukan cara untuk mengamati beberapa kebiasaan orang ini, kata Damar sambil berpikir. Yang mengejutkan Damar, perintah misi tugas tidak turun malam itu. Jelas, Munar masih sedikit ada rasa ketakutan karena Bunga tampaknya memiliki hubungan yang baik di Hades Palace. Damar pun bertanya-tanya, apakah Hogrid juga tertarik pada Bunga? Jika demikian, dia akan memiliki peluang besar untuk menyelesaikan masalah Hogrid dengan menjadikan Bunga sebagai perantaranya. Damar terus berpikir. Dalam beberapa hari berikutnya, Damar tidak menunjukkan langkah tindakan apapun. Dia mencoba memainkan semua kebiasaan Kubi. Satu-satunya perubahan yang dilakukan adalah dia tidak memasak untuk Bunga. Yang paling penting adalah meskipun dia bisa melakukannya, akan tetapi seleranya pasti benar-benar berbeda dari sebelumnya, sehingga akan terlalu mudah untuk bisa mengungkapkan kekurangannya.
Meskipun Bunga merasa aneh dan menemukan bahwa Kubi tak lagi berusaha mendekatinya, dia tidak banyak tanya tentang hal itu. Seiring berjalannya waktu tanpa disadari 4 atau 5 hari pun berlalu. Damar pergi untuk menjaga halaman Munar setiap hari. Dia juga perlahan mengamati Munar, seperti kebiasaan dan kelakuan Munar, dia kurang lebih sudah bisa mengamatinya. Penyelinapan hari kelima ini, Damar terduduk di kamarnya dan memandangi bangunan utama di pusat kota itu dan bergumam, sudah waktunya untuk menyerang. Bersambung, 1283. Meskipun kekuatannya benar-benar ditekan, jika Damar mau, dia bisa membantai semua orang Hades Palace yang ada di sini. Akan tetapi dia tidak bisa mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya begitu saja. Bagi Damar, dia bisa membunuhnya selangkah demi selangkah. Bahkan jika dia membunuh Hogrid dan dirinya masih belum ketahuan, dia sepenuhnya bisa menggantikannya. Jika dia bisa menyamar menjadi salah satu dari kuil neraka Yama, bagi Hades Palace, itu sudah seperti bom waktu yang terkubur di Hades Palace. Beberapa keputusannya ini bahkan dapat menyebabkan kehancuran langsung dari semua atau bahkan beberapa petinggi di Hades Palace. Tentu saja, Damar tahu bahwa setiap langkah-langkah selanjutnya bisa mengungkapkan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, dia sangat mampu membunuh orang-orang di atas tingkatan Undying Flame. Siang hari di hari berikutnya, giliran Damar dan kelompoknya untuk pergi bertugas. Hades Palace tidak begitu ketat dalam pengaturan para ahli di tingkat Undying Flame. Damar menyembunyikan Dragon Sword dan pedang naga Azure di bawah Blue Sword dan pergi mengikuti anggota batalion mereka ke rumah Grandmaster. Belum lama ini, beberapa orang dengan tingkatan Half Undying Flame juga datang ke sini. Mereka bertanggung jawab atas keamanan rumah Grandmaster. Di dalam rumah Grandmaster ada sejumlah besar bahan yang disita dan disembunyikan. Damar dan yang lainnya sebagai ahli bela diri tingkatan Undying Flame, akan memimpin beberapa orang di bawah tingkatan Undying Flame untuk berpatroli. Damar memimpin 40 atau 50 orang di sekitar rumah Grandmaster. Memastikan bahkan tidak ada seekor nyamuk pun yang bisa terbang di seluruh rumah Grandmaster. Dia terlihat tidak berbeda dari biasanya. Tetapi dalam pikirannya, dia terus-menerus menjalani rencana pembunuhan. Rencana yang paling sempurna adalah membunuh Munar dan berpura-pura menjadi Munar. Damar hanya memiliki total sekitar 5 menit. Patroli di dekat rumah Grandmaster lalu gunakan alasan untuk pergi ke toilet, kemudian dengan cepat masuk untuk menyelesaikan Munar. Di saat untuk memulai penyerangan, ini harus dilakukan sangat singkat. Setelah membereskan semuanya, ia harus mengubah tubuh Munar menjadi penampilan Kubi dengan menggunakan karakteristik magis, kemudian mengubah dirinya menjadi sama seperti penampilan Munar. Adapun alasan itu yang sangat sederhana. Kubi kesal karena Munar menggoda Bunga. Dia sangat mencintai Bunga, jadi dia datang ke sini untuk membunuhnya. Tapi jika dia gagal, dia akan dibunuh. Alasan ini hampir sempurna. Tentu saja, jika sampai ketahuan Damar harus menemukan cara untuk membungkamnya. Pasukan besar Hades Palace tidak ada di tempat ini, hal ini membuat Damar cukup percaya diri. Tim patroli perlahan mendekati ruang kerja Munar. Di ruang kerja Munar, Munar tampak sedikit gelisah dan merasa perasaannya tidak enak saat ini. Perasaan tidak enak ini sudah dimulai setelah dia bertemu dengan Bunga sebelumnya. Apa wanita itu benar-benar ingin menyerangku? Aku tidak percaya hanya demi dia, mereka akan berbuat seperti ini padaku, kata Munar sambil mengerutkan dahinya lalu meletakkan penanya di tangannya saat dia sedang mengumpulkan berkas-berkas. Setelah memikirkannya, perasaannya masih saja tidak enak. Kemudian dia bangkit dan berkata, "Asisten." Tak lama kemudian seorang pria masuk dan berkata, "Tuan." Munar memandang pria di depannya dan berkata, "Pergi dan hentikan seorang pria dari kelompok Bunga dan suruh dia datang ke sini." Baiklah. Pria itu mengangguk cepat. Asisten Munar itu pun berjalan keluar. Damar terus mendekat ke tempat Munar berada. Tiba-tiba, datang sesosok yang mendekat. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Damar. "Kubi, ikut denganku. Tuan Munar ingin bertemu denganmu." Damar pun seketika tertegun. Ini benar-benar suatu kebetulan yang diharapkan. Dia juga berencana untuk menyelesaikan Munar dengan menggunakan izin pergi ke toilet. Tapi tanpa diduga, pihak lawan justru yang berinisiatif sendiri menghampirinya. Dia menoleh ke yang lainnya yang berada di belakangnya dan berkata, "Kalian teruskan berpatroli. Jika terjadi sesuatu yang tak diduga, kalian harus memegang tanggung jawab penuh." "Siap," kata sekelompok orang itu dengan cepat. Pada saat ini,
Damar menatap pria itu dan berkata, "Saudaraku, aku tak tahu ada urusan apa Tuan Munar mencariku." "Untuk urusan apa itu mungkin saja terkait dengan pemimpin kelompokmu itu," kata pria itu. Tuan Munar telah lama mendambakan wanita itu, tetapi wanita itu tak tertarik padanya. "Kau sebaiknya tidak membicarakannya nanti, kalau kamu berani mengungkit itu, mungkin kamu bisa mati di tangannya." "Ya aku mengerti, kata Damar dengan cepat. Tak lama kemudian dia sampai di depan pintu ruang kerja Munar. Pria itu berdiri di pintu dan berkata, "Kau masuk saja. Tuan Munar sudah menunggumu di dalam." "Baiklah." Tatapan mata Damar menunjukkan sedikit kegelisahan. Setelah dia membuka pintu itu dan berjalan masuk ke dalam ruangan, dia melihat Munar yang menatapnya dengan dingin dan berkata, "Tutup pintunya." Damar pun tetap berusaha tenang, tapi dia menundukkan kepalanya dan pura-pura untuk tidak berani menatap mata Munar. Kemudian dia pun berbalik dan menutup pintu ruangan itu. Setelah menutup pintunya dia dengan cepat membungkuk dan bertanya, "Saya tidak tahu ada maksud dan tujuan apa Tuan Munar mencari saya." "Aku ingat namamu itu Kubi, kan?" kata Munar sambil menatap Damar dengan serius. "Benar," kata Damar dengan cepat. "Sedikit mendekat padaku," kata Munar dengan tenang. Damar pun berjalan mendekatinya. Pada saat ini, Munar terlihat sedikit bereaksi. Dia tiba-tiba bangkit dan meraih leher Damar di atas lengannya, dan karakteristik magma mulai mengalir di tubuhnya. Dia menekan Damar pada sebuah pilar di ruangan itu. Karakteristik magma di tangannya itu terus mengalir, lalu dia berkata, "Selanjutnya, aku akan bertanya padamu dan kau harus menjawabnya. Jika kamu berani berbohong, magma ini akan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhmu dan melelehkan tubuhmu secara langsung." Hati Damar pun mulai gelisah. Wajahnya terlihat mengerikan dan berkata, "Seorang bawahan harus tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Apa Bunga melakukan sesuatu yang aneh belakangan ini? Apakah dia mengirim seseorang untuk diam-diam meninggalkan kota FR?" kata Munar pada Damar dengan tatapan membunuh di kedua matanya. "Tidak," kata Damar. Yang tidak disadari oleh Munar adalah bahwa sudah ada beberapa sobekan kertas yang sudah menempel di tubuhnya itu. Mendengar jawaban Damar, sesaat Munar tampak ragu. Dia menatap Damar dan berkata, "Anggap saja kau sedang sial. Belakangan ini Bunga sudah tidak jujur. Untuk membuatnya jujur, aku harus memberi pelajaran pada salah satu orang miliknya sebagai peringatan. Aku akan membunuh salah satu anak buahnya dan membiarkan dia berkata jujur. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan dirimu yang sedang sial yang kebetulan sedang berpatroli dan dibawa ke sini." Kemudian magma di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir ke tubuh Damar. "Mati kau!" cibir Munar. Magma pun dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Damar. Namun yang terjadi tubuh Damar tidak meleleh sama sekali. Munar pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia memandang Damar, dan melihat Damar yang menyeringai sambil berkata, "Sebenarnya, aku sudah memikirkan cara untuk membunuhmu. Tapi tak disangka kau sendirilah yang berinisiatif untuk datang menghampiriku. Semua rencanaku sebelumnya telah gagal, cukup melelahkan juga untuk merencanakan suatu pembunuhan." Ekspresi wajah Munar pun jadi semakin ganas dan berkata, "Apa sebenarnya yang kamu?" Selama percakapan itu, Damar ingin mundur dan pasang kuda-kuda. Tapi pada jarak ini, bagaimana mungkin Damar bisa melepaskannya? Kemudian dia pun menyeringai, "Ikat jiwa." Karakteristik jiwa pun langsung terpancar dalam sekejap dan kekuatan yang tak kasat mata pun lalu menembus ke dalam pikiran Munar dalam sekejap. Munar pun tercengang, tapi bagaimanapun juga dia adalah ahli bela diri di tahap memperhalus. Setelah kejutan singkat itu, dia bereaksi dengan cepat. "Kau siapa?" Seiringan dengan raungannya itu, magma di tubuhnya mengalir keluar dalam sekejap. Akan tetapi waktu ini sudah cukup untuk Damar. Dia menyeringai, dan magma juga muncul dari tubuhnya. Dia berada di tahap memperhalus, dia mengendalikan dao pembunuh dan dao pedang, lalu langsung meledak dalam sekejap. Pedang naga Azure pun keluar dari sarungnya dan langsung menyapu leher Munar. Munar tampak tercengang, pada saat Damar mulai menyerangnya barusan, dia tak kuasa menahan perasaan tak enak dalam hatinya. Jika sampai mati, dia akhirnya tahu dari mana kegelisahannya barusan itu berasal, ternyata itu datangnya dari Damar. Bunga bertemu dengannya dengan Damar hari itu, kemudian dia menjadi sangat marah. Akan tetapi saat ini semua itu sudah terlambat. Nafasnya semakin lama semakin melemah. Dia menemukan bahwa pakaiannya ditarik paksa oleh Damar, dan kemudian magma menyebar ke seluruh tubuhnya.
Di kondisinya yang sudah sekarat itu, dia melihat sosok Damar. Seluruh otot di tubuhnya pun menggeliat. Yang pertama terjadi adalah dia melihat Damar seperti akan berubah wujud. Kemudian ototnya itu kembali menggeliat hingga sampai akhirnya sosok Damar pun langsung berubah menjadi sosok yang sama seperti dirinya. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun, tubuh itu langsung meleleh dan menyisakan tulang abadi di lantai. Bagaimanapun, itu adalah gelombang pertempuran dari Immortal Undying Flame. Seiring dengan gelombang energi Chi Munar, seluruh bangunan mulai runtuh. Sementara di luar pintu, kedua penjaga itu hanya bisa menghela nafas mereka. Mereka tidak berani ikut campur dalam urusan itu dan menjauh. Ketika bangunan itu benar-benar runtuh dan sosok Munar pun perlahan berjalan keluar dari reruntuhan itu. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, "Kubi mencoba untuk membunuhku dan aku sudah mengeksekusinya. Pergi dan panggil Bunga untuk datang ke sini menemuiku." Bersambung 1284. Ketika dua orang yang berdiri di pintu mendengar apa yang dikatakan Damar, sudut mulut mereka berkedut. Mereka tahu bahwa itu hanya alasan Munar karena mereka tahu jelas bagaimana Kubi mati. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang yang berdiri di depan mereka saat ini bukan Munar, bukan pula Kubi. Munar dan Kubi yang asli sekarang hanya tinggal kerangka. Penjaga gerbang kembali dengan cepat. Damar menoleh dan melihat reruntuhan di belakangnya. Yang satunya lagi sudah mulai memanggil bantuan untuk datang dan melakukan penyelamatan. Masih ada banyak arsip di dalamnya. Lokasi kantor juga harus diubah lagi. Tentu saja, itu bukan masalah bagi Damar. Dia hanya melakukan formalitas. Sekarang dia telah berhasil menyingkirkan Immortal Undying Flame Hades Palace. Tujuan dia berikutnya adalah target utama misi ini, yakni Hogrid. Setelah sibuk untuk beberapa saat, Damar duduk di kursi di sebuah ruangan lain. Arsip sudah ditemukan, dirapikan, dan diletakkan di atas meja di depannya. Pada saat ini, ekspresinya agak arogan dan dingin. Munar adalah orang yang sangat arogan, juga sangat pemarah. Dia sebenarnya sangat kesal karena status kuil neraka Yamanya telah dihapus. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang berani menyinggungnya. Selain itu, sekarang dia adalah pemimpin tertinggi di kota FR, jadi risiko ketahuan tentu saja jadi jauh lebih kecil. Damar mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia berpikir menggunakan Bunga untuk bermusuhan dengan Munar, dan juga merencanakan strategi agar Hogrid menyebabkan konflik internal. Kemudian, membunuh Hogrid secara diam-diam, menggantikannya, dan seterusnya. Sekarang dia telah menduduki posisi Munar. Ruang yang bisa dia manipulasi secara alami jauh lebih besar sehingga semakin banyak hal yang dia pikirkan. Tepat ketika Damar sedang berpikir, Bunga masuk dengan ekspresi muram. Dia menatap Damar dengan mata berapi-api. "Munar, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kubi adalah anggota kunci Hades Palace, sosok tingkat Undying Flame. Beraninya kamu membunuhnya secara terang-terangan. Aku akan melaporkan masalah ini." "Diam!" Damar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memelototinya. "Bunga, kamu pikir aku bakal tertarik padamu kalau kamu tidak cantik? Kubi mengagumimu, benar kan? Setelah bertengkar denganmu hari itu, dia datang dan ingin membunuhku demi membalas dendammu. Sekarang aku sangat curiga, jangan-jangan dia diutus olehmu. Jangan memfitnah sembarangan." Ekspresi Bunga berubah seketika. Dia tidak menyangka Damar malah justru akan menyalahkannya. Dia menatap Damar dan membalas, "Aku akan memberitahu Tuan Hogrid tentang masalah ini. Aku juga akan memberitahu Raja." "Oh, ya. Mungkinkah mereka yang sudah berada di tingkat Eternal Undying Flame masih bersedia berurusan denganmu yang seorang wanita?" Damar berkata tak acuh. Lantas, Damar melempar sebuah lencana di atas meja kepada Bunga, "Karena kamu begitu ingin bertemu Hogrid. Besok, timmu akan bertanggung jawab atas pengawalan." Ekspresi Bunga berubah. "Munar, kamu benar-benar akan melakukan sampai sejauh ini?" Damar terkekeh pelan. "Sampai sejauh mana? Kita semua anggota kuil neraka Yama. Orang lain mempertaruhkan hidup mereka. Kamu hanya berani bersembunyi di belakang." Kemudian, Damar meraung marah. "Kenapa? Kamu mau melawan perintah?" Ekspresi Bunga sedikit berubah. Bunga siap melaksanakan tugas. Bunga menatap Damar selama beberapa saat. "Selain itu, aku juga akan melaporkan semua yang terjadi di sini kepada petinggi kuil neraka Yama." Damar mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Setelah Bunga pergi, Damar mengembuskan napas lega. Sepertinya, Bunga tidak menyadari penyamarannya.
Hal ini membuat Damar cukup puas. Langkah selanjutnya adalah menunggu sampai Bunga membawa berita itu ke Hagrid. Kemudian, dia akan melihat bagaimana reaksi Hagrid. Apakah Hagrid akan marah dan memanggilnya? Pada saat itu, konflik baru akan bisa meledak sepenuhnya. Damar berbaring di kursi sambil tersenyum dan menunggu kabar selanjutnya. Damar berhasil menyelinap ke tempat itu dan naik semakin tinggi. Sementara itu di sisi lain, kota Yeki. Kota Yeki juga merupakan tempat pasokan logistik untuk pasukan Hades Palace lainnya. Tempat ini dijaga oleh seorang Immortal Unding Flame Hades Palace. Sedangkan yang bertanggung jawab menyerang di garis depan kota Yeki adalah salah satu sosok dari kuil neraka Yama yang bernama Surta. Menurut data, Surta adalah seseorang yang memiliki dua karakteristik, yaitu air dan api. Menurut peringkat neraka Yama saat ini, dia berada di peringkat ke-8. Tetapi sekalipun telah menguasai teknik bela diri, kekuatan tempurnya sesungguhnya masih kalah jauh dari Thalia. Oleh karena itu, Damar meminta Thalia bertiga pergi ke kota Yeki karena kemampuan mereka sudah cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Faktanya, mungkin hanya Tigreal dan Balwin yang bisa mengancam Thalia, Wendy, dan Lilia. Asalkan mereka tidak jatuh ke dalam pertempuran yang mematikan, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Saat ini di kota Yeki, sejumlah besar jasad tergeletak di lantai rumah Grandmaster. Di antara alis orang-orang ini, terdapat sebuah lubang kecil. Tampaknya mereka dibunuh oleh sesuatu yang ditusuk ke tengah alis. Immortal Unding Flame yang menjaga kota Yeki juga mati dengan cara yang sama. Gudang di rumah Grandmaster dibakar. Apinya begitu besar sampai terlihat di kejauhan. Tiga sosok berdiri di atas sebuah gedung tinggi di kota Yeki dan mereka menatap ke kejauhan di bawah. Berbeda dari metode yang dilakukan Damar, Lilia dan yang lainnya menghabiskan beberapa waktu untuk mengamati dan mengumpulkan informasi segera setelah mereka tiba di kota Yeki. Saat mereka menyadari bahwa penjagaan di kota Yeki tidak banyak, mereka langsung mengambil keputusan. Damar berencana untuk terus menyamar, dan menyembunyikan identitasnya sampai ke posisi puncak Hades Palace. Sementara Lilia, punya pemikiran yang berbeda. Setelah berdiskusi, mereka merasa, asalkan tidak mengekspos identitas mereka saat menjatuhkan musuh, maka tidak akan ada masalah. Dan jika semua orang di rumah Grandmaster terbunuh, maka secara alami mereka tidak akan ketahuan. Jadi, mereka bertiga pun mulai bertindak. Setelah mengendalikan semua orang di rumah Grandmaster, Lilia melayangkan jarum peraknya. Korban pun berjatuhan di tempat yang dilewati jarum peraknya. Dibandingkan dengan metode Damar, metode mereka jauh lebih kejam. Di kota Yeki, banyak orang menyadari adanya kebakaran besar di rumah Grandmaster. Orang-orang yang bernyali besar segera pergi ke sana untuk melihatnya. Mereka menemukan sebagian besar orang di rumah Grandmaster sudah meninggal. Penduduk kota Yeki pun menggila. Mereka bergegas ke rumah Grandmaster untuk menjara barang-barang dan bahan pangan. Di tengah kekacauan, Lilia bertiga tetap berdiri di tempat yang tinggi. Lilia mengerutkan kening, dan berkata, kayaknya hilangnya satu Immortal Unding Flame akan menjadi hal yang sangat menyakitkan untuk 200 lebih Unding Flame Hades Palace. Thalia menimpali dengan senang, ya, karakteristik reinkarnasi Wendy benar-benar lihai. Meskipun aku juga satu karakteristik unik, tapi aku selalu merasa keunikanku yang paling tidak berguna di antara satu karakteristik unik lainnya. Wendy memandang Thalia, dan tersenyum. Satu karakteristik unik seharusnya tidak terlalu buruk. Mungkin ketergantunganmu pada karakteristik tidak terlalu besar. Lupakanlah. Thalia berkata sambil tersenyum, kalaupun langit runtuh, masih ada Damar yang menahannya. Aku cuma perlu menggertak Tigreal dan Balwin. Aku masih harus banyak berlatih agar bisa menghadapi dua cecunguk itu. Wendy mengangguk, ya, Damar melawan Sun. Kita berdua melawan Balwin dan Tigreal. Di sebelahnya, Lilia mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana keadaan Damar sekarang. Sepertinya dia belum berhasil. Sampai sekarang dia belum mengirimkan kabar apapun. Mereka tidak tahu bahwa kini, Damar telah mencapai posisi tinggi di Hades Palace. Jangan khawatir, Thalia tersenyum, dia pasti tidak akan ada masalah. Target kita selanjutnya adalah orang yang bernama Surta. Ayo, ke garis depan. Bersambung. 1285. Sementara itu, di Hades Palace di kedalaman pegunungan Mor. Di salah satu kota yang dibangun di kedalaman Hades Palace. Di sebuah ruangan, Sun sedang duduk bersila.
Pada waktu tertentu, dia membuka matanya dan mengangkat tangannya. Di telapak tangannya, ada segumpal kabut hitam berputar-putar. Selalu kurang sedikit lagi, gumam Sun. Dia mengerutkan kening, dan melihat ke dinding. Di atas dinding, ada sebuah lukisan. Itu lukisan seorang pria parubaya yang sedang memegang pedang panjang. Alisnya tegas, dan matanya berbinar. Tubuhnya memancarkan semacam aura penguasa. Kaisar Fas. Sun bergumam sendiri, aku hanya kurang sedikit lagi. Jika kamu masih hidup, kamu pasti sudah memasuki alam itu sejak lama dengan bakatmu. Pria dalam lukisan adalah Kaisar Fas. Duniamu amat luar biasa, segudang ilmu bela diri yang tak habis dipelajari, tulang abadi yang tak ada habisnya dipakai, serta lingkungan yang nyaman dan damai. Bahkan, jika telah menguasai teknik bela diri pun, kalian tidak perlu merasakan panggilan dari langit. Gumam Sun, dunia yang hebat, sayangnya, kita hanya bisa menjadi musuh. Generasimu saat ini, Damar, keturunanmu, bisa dianggap sebagai orang berbakat yang langka. Sejumlah besar orang berkumpul di sekelilingnya. Aku bisa merasakan akan datangnya era yang besar. Era yang lebih megah dari era kita sebelumnya. Tapi sayang, mereka ditakdirkan akan dibunuh olehku. Sebenarnya aku bisa menyingkirkan mereka dengan mudah, tapi aku bersabar. Akan kutunggu sampai Damar mencapai levelmu, aku baru akan membunuhnya. Sun tersenyum kecil, dia akan menggantikanmu menjadi batu loncatanku. Waktu dulu, kamu pasti tidak menyangka kenapa kamu yang jelas-jelas sudah mengalahkanku berakhir dengan kematian yang tragis. Kamu tidak mengerti, ideologi duniamu saat itu menjunjung tinggi cinta kasih. Tapi, di alam semesta yang tak berujung ini, ideologimu itu tidak populer. Sun tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti. Damar juga tidak mengerti. Kini dia tengah bekerja sama dengan Riemo. Tapi sebenarnya, dia sedang berjalan di jalan yang kamu lalui di masa lalu. Tentu saja, kali ini, aku tidak akan membiarkan adegan itu terjadi lagi. Aku akan membunuhnya. Sun berkata, waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, semuanya telah berlalu begitu lamanya. Ribuan tahun, hanya sekejap mata. Saat berbicara, emosi Sun melonjak perlahan-lahan. Kabut berwarna darah mulai memancar lagi dari tubuhnya. Namun segera, dia sendiri menyadari sesuatu, dan menenangkan dirinya. Dia mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Kaisar Fas, dan tertawa, aku tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidupku. Kamu adalah yang pertama. Aku akan membawa lukisanmu, dan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri bagaimana keturunanmu mati di tanganku. Semuanya akan menjadi tenang kembali. Duniamu, kampung halamanmu, akan menjadi daerah kekuasaanku. Tok, tok, tok. Pada saat ini, terdengar suara di luar pintu. Ayah, masuk. Sun menarik kembali pandangannya dan menoleh ke arah pintu. Pintu kamar terbuka. Gandia berjalan masuk. Sepertinya dia takut melihat ayahnya. Dengan kepala tertunduk dia berkata, ayah, baru saja ada berita. Di peperangan antara Riemo dan Hades Palace saat ini, sekelompok kecil pembunuh telah dikirim ke bagian belakang kita. Tujuan mereka adalah membunuh anggota kita yang berada di atas Immortal Undying Flame. Oh, Sun tertawa kecil. Apakah ada hal yang istimewa? Ada. Gandia menelan ludah sebelum berkata, Bird yang menjaga logistik di kota Yeki telah dibunuh. Selain itu, sebuah pasukan terdiri dari 200 Undying Flame, dan hampir 500 tingkat dewa juga musnah. Penyebab kematiannya adalah luka di tengah alis. Sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya. Luka di tengah alis. Sun mengernyit. 200 sama sekali bukan kerugian kecil. Xinchi, wanita ini memang tahu cara bermain. Bagaimana dengan Damar dan kelompoknya? Berita dari kota Phoenix adalah Damar kembali ke kota Phoenix setelah menghilang selama 1 bulan, dan terus tinggal di kota Phoenix selama waktu ini. Gandia menyahut, tapi kemarin, ada satu tim dari kota Phoenix termasuk Damar yang pergi dengan naik pesawat. Dari arahnya, sepertinya mereka ke garis depan, tapi tidak diketahui ke kota apa. Dengan kata lain, orang yang melakukannya mungkin bukan Damar dan kelompoknya. Sun mengernyit, apakah tidak ada jejak karakteristik yang tertinggal di tempat kejadian? Pada saat itu, kota Yeki kacau balau. Setelah pasukan yang mengawal kembali, rumah Grandmaster dihancurkan sampai luluh lantak. Banyak mayat Undying Flame dijarah, dan tempatnya benar-benar berantakan. Tidak dapat diidentifikasi.
Gandia melaporkan, haha, metode yang bagus. Kalau bukan Damar, maka kemungkinan besar mereka berasal dari kekuatan jiwa. Sun berkata dengan tenang, ada beberapa tetua yang berdiam di kekuatan jiwa. Lantas, dia berkata dengan tenang, kirim seluruh anggota grup 17 untuk menyelidiki masalah ini. Shinji ini, dia ingin bertarung secara diam-diam, akan kutemani dia bermain. Mendadak, sepertinya Sun ingat sesuatu. Dia berdiri dan berkata, lupakan. Biarkan grup 17 terus bersembunyi di belakang musuh. Lalu, bagaimana dengan tim pembunuh ini? Gandia bertanya dengan bingung. Kebetulan, aku sedang senggang. Biar aku sendiri yang menyelesaikannya. Sun tersenyum kecil. Kemudian, tubuhnya menghilang seketika dan muncul kembali di pintu. Di depan pintu, Sun berhenti dan berkata, selain itu, Gandia, kamu adalah putraku jadi tidak perlu begitu takut padaku. Ketika perang di Eternal Planet selesai, aku akan membawamu ke suatu tempat. Tempatnya itu sangat aman dan cocok untuk ditinggali. Setelah berbicara, Sun langsung menghilang. Gandia berbalik perlahan, menatap Sun yang telah pergi, dan bergumam, ayahku sudah mati. Tulangnya dikubur di planet Ruby. Di sanalah kampung halamanku. Setelah bergumam, dia pun berjalan keluar dari kamar Sun. Berita tewasnya seluruh unit logistik kuil neraka Yama di kota Yeki tersebar dengan cepat. Bagaimanapun juga, hal ini berkaitan dengan tewasnya Immortal Undying Flame dan lebih dari 200 Undying Flame. Kalaupun perang secara terbuka, sudah bisa disebut sebagai kemenangan besar. Berita itu menyebar sampai ke Night Watcher dan Riemo. Night Watcher telah terbiasa dengan Damar dan kelompoknya yang sering bertindak dengan berbagai macam metode. Akan tetapi, hal itu sangat menggemparkan Riemo. Di taman belakang Riemo, Permaisuri melihat berita itu. Keterkejutan terlihat di wajahnya, ini baru beberapa hari. Tak kusangka, gerakan Damar dan kelompoknya begitu cepat. Ya, tetua dari monumen Simo menimpali, seolah mereka memang mahir dalam hal-hal semacam ini. Apalagi, setelah Damar kembali kali ini, dia memberiku perasaan tidak mampu ditebak. Permaisuri merenung sesaat sebelum berkata, laksanakan semuanya sesuai dengan kesepakatan. Baik, tetua dari monumen Simo mengangguk dan menyahut. Berita ini secara alami juga sampai ke telinga Damar yang berada di kota FR. 1 hari setelah dia menyingkirkan Munar, berita itu muncul di tangan Damar. Membaca laporan perang, Damar menemukan identitas Lilia dan yang lainnya belum terungkap. Dia tersenyum kecil dan bergumam, kecepatan mereka lebih cepat dari yang kuharapkan. Dia meletakkan berita itu di samping dan melihat Bunga yang berada di depan. Bunga telah kembali dari mengawal pasokan logistik. Dia berdiri di hadapan Damar saat ini dan menatap Damar dengan tatapan tak acuh. Tuan Hogrit bilang, gara-gara masalah di kota Yeki, kamu diperintahkan untuk segera membawa semua perbekalan di kota FR ke garis depan demi memastikan keamanan logistik. Ujar Bunga sembari menatap Damar. Meskipun dia sedang melaporkan tugas, tetapi binar di matanya seolah menantang Damar yang sedang menyamar jadi Munar untuk baku hantam. Damar menatap Bunga dengan sengit. Namun sebenarnya dalam hati, dia senang bukan main. Apa yang kamu katakan kepada Tuan Hogrit? Damar mencibir. Aku tidak bilang apa-apa, hanya melaporkan apa adanya. Bunga berkata dengan santai, dia menyuruhmu segera membawa bahan logistik ke garis depan malam ini juga. Wajah Damar masih dingin, bahkan tampak geram. Sedangkan di dalam hati, dia sedang mengejek Bunga. Ternyata wanita ini sangat bodoh. Bersambung.